AST-651 resep untuk pil takdir yang menentang surga, gajah raksasa berlian menggunakan pelet pemajuan binatang iblis. King Sui sedikit khawatir karena tingkat keberhasilannya hanya 10%. Itu sangat rendah. Terlepas dari itu, dia masih berencana untuk mencoba memperbaikinya. Dia bertanya-tanya apa batasan dan batasan pada pelet pemajuan binatang iblis. King Sui melihat bahwa ada cukup ramuan obat untuk memperbaiki 3 set pelet pemajuan binatang iblis. Dia hanya tidak tahu apakah hanya akan ada satu atau beberapa pil jika dia berhasil. Namun, ada aturan tak tertulis dalam alkimia bahwa semakin tinggi tingkat pil obat, semakin sedikit jumlah yang dihasilkan saat berhasil. King Sui cukup puas dengan resep ini. Lagi pula, semua binatang iblisnya adalah binatang mutasi langit dan bumi, dan pasti ada ruang bagi mereka untuk tumbuh. Meskipun tingkat keberhasilannya hanya 10%, King Sui masih memutuskan untuk bertaruh. Dia akhirnya menempatkan pandangannya pada resep terakhir dan kata-kata berikut muncul di hadapannya. Pil takdir. King Sui tahu bahwa itu akan luar biasa hanya dengan melihat namanya. Ketika dia melihat ramuan obat dalam resep, King Sui tercengang. Ini adalah ramuan obat tertua yang pernah dia butuhkan. Yang termuda juga berusia sekitar 3.000 tahun, dengan persyaratan sebagian besar dari mereka berusia 5.000 tahun. King Sui bahkan melihat bahwa itu membutuhkan bunga kehidupan, persik keabadian dan bahan-bahan dari binatang iblis kelas Saint Martial tingkat tinggi. Itu semua adalah barang yang sangat berharga, dan yang terpenting, ada tulisan, buah misterius. King Sui meletakkan resepnya dan sekali lagi melihat kotak di atas meja. Dia melihat bahwa tidak ada, bunga kehidupan, dan persik keabadian. Tidak ada binatang iblis tingkat Martial Saint tingkat tinggi juga. Saya belum bisa mendapatkan semua bahan yang tercantum dalam resep ini. Saya bisa mendapatkan bahan-bahan dari binatang iblis jika saya harus membayar harga untuk mereka, tetapi hampir tidak mungkin untuk membeli atau menukar bunga kehidupan dan persik keabadian. Saya berpikir untuk mencari mereka di daerah pegunungan yang berbahaya atau hutan kuno, tapi itu terlalu berbahaya. Oleh karena itu, resep ini cukup banyak digunakan. Alasan saya membawanya ke sini hari ini adalah untuk melihat apakah ada cara untuk menggantinya dengan bahan lain. Jika kami dapat menemukan pengganti, jika berhasil disempurnakan, bahkan jika efek pilnya diturunkan, itu masih cukup bagus. Yuan Shu berkata, sedikit malu. King Sui tersenyum dan mengangguk, tetapi berpikir dalam hati dengan gembira karena dia memiliki bunga kehidupan dan persik keabadian. Adapun bahan-bahan dari binatang iblis tingkat tinggi, ada jiao merah. King Sui merasa bahwa bahkan surga tampaknya membantunya. Dia melihat efek obatnya. Dengan bahan-bahan berharga seperti itu, pil takdir ini pasti akan dapat mengubah nasib seseorang, memungkinkan seseorang untuk memiliki peningkatan yang cepat dan berdiri di puncak. Efek, penggarap di bawah Martial Saint akan dapat meningkatkan kekuatan mereka menjadi 1 hingga 3 negara. Penggarap di atas level Martial Saint akan dapat meningkatkan kekuatan mereka menjadi 500 negara atau lebih, tergantung pada potensi masing-masing. Prasyarat, harus setidaknya seorang kultivator Xiantian. Batasan, hanya satu yang bisa diambil seumur hidup. Pada saat ini, King Sui benar-benar tercengang. Jika efeknya benar-benar seperti yang tertulis, maka Fate Pill ini benar-benar menantang surga. Itu memungkinkan seorang kultivator Xiantian untuk segera mencapai level peak Martial King, setelah hidupnya berubah total. Pil obat ini bergantung pada potensi individu untuk menentukan efeknya, tetapi bahkan pembudidaya Xiantian terlemah pun dapat mencapai peak Martial King. Namun, pada saat ini, King Sui masih fokus pada dirinya sendiri. Ini karena, jika seorang pembudidaya Martial Saint Grade mengambilnya, tergantung pada potensi orang tersebut, dia bisa mencapai kekuatan 500 negara. King Sui tidak meragukan potensinya. Jika dia bisa berhasil memperbaiki ini, King Sui akan bisa mencapai setidaknya kelas 4 Martial Saint. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui memaksa dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Kalau tidak, jika dia gagal, pukulannya akan terlalu berat. Bahkan sekarang, King Sui bisa merasakan darahnya mulai mendidih. King Sui tahu bahwa itu terutama karena dia berada pada titik penting sehingga dia secara khusus berharap agar kehebatannya meningkat. Pil obat ini sangat menantang surga tetapi bahan-bahannya terlalu sulit ditemukan. Bahkan untuk King Sui yang memiliki alam valet jade immortal, dia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun sebelum dia bisa mengumpulkan cukup bahan untuk melakukan satu upaya. Tidak banyak orang yang bisa seperti King Sui, untuk bisa memanfaatkan kekuatan tubuhnya berkali-kali. Tentu saja, itu akan berbeda untuk orang-orang dengan artefak surgawi, tetapi tidak banyak yang memilikinya. Oleh karena itu,
Pil takdir ini adalah pil surgawi yang menentang surga bagi mereka yang cocok untuk meminumnya. Itu cukup kuat untuk memungkinkan pembudidaya kelas martial Saint biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka ke 500 negara, membawa mereka dari tingkat 5 ke tingkat 6 martial Saint. Tidak mudah untuk naik dari tingkat 5 ke tingkat 6 martial Saint. Setiap kelas di tingkat martial Saint memiliki banyak orang yang tidak dapat maju ke kelas berikutnya. King Sui memikirkannya. Bahkan jika dia membiarkan semua orang di King Clan mengambil satu, itu masih akan memakan waktu puluhan tahun. Untuk memiliki lebih dari 10 atau 20 anggota meningkat menjadi pembudidaya Raja Bela Diri Puncak atau pembudidaya tingkat martial Saint selama tahun-tahun itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia 9 benua. Dengan lambaian tangannya, King Sui menyimpan ramuan obat dan resep di alam valet jade immortal. Dia kemudian menoleh ke Yuan Shu dan berkata, apakah nyaman untuk berbagi tingkat kultivasi apa yang dimiliki paman-pamanmu itu? Salah satunya ada di kelas 8 martial Saint, seharusnya hampir sama dengan level paman di Xuan. Dua paman lainnya juga dapat mencapai level paman di Xuan di bawah peningkatan pil obat. Yuan Shu merasa sedikit tidak berdaya ketika dia mengatakan ini. King Sui tahu apa yang dia pikirkan. Lagi pula, ada terlalu banyak kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka dan lawan mereka. Namun, Sekte Alkemis harus dapat merasakan bahwa klan memiliki dukungan eksternal yang kuat. Bagaimanapun, seorang ahli seperti Old Demon Ba sudah mati di klan. Meskipun masih ada celah dalam kemampuan mereka, King Sui masih sangat senang. Sebelumnya, King Sui tahu bahwa setidaknya 2, maksimal 5 bisa ambil bagian dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi. King Sui awalnya khawatir mengirim 5 dari mereka karena tidak banyak dari mereka berada di tingkat 8 martial Saint. Sekarang, seharusnya ada cukup banyak dan King Sui merasa lebih nyaman. Dia hanya bisa memikirkan untuk menyempurnakan resep yang telah berhasil dia buat. Selama dia bisa mencapai tingkat kultivasi yang cocok dengan mereka, dia akan bisa menghadapi mereka dengan mudah. Selama ahli tingkat itu tidak muncul. Saat itu, Di Chen dan Di King berjalan mendekat. Yuan Shu melambai dan menyapa mereka. Saudari Yuan Shu, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Di King tersenyum. Mereka berempat duduk mengelilingi meja batu. King Sui dikelilingi oleh 3 wanita cantik yang tak tertandingi. Mimpi yang dia miliki di kehidupan sebelumnya sekarang terpenuhi. Namun, dari ketiganya, Di Chen adalah satu-satunya yang dia cintai. King Sui, apakah menurutmu kita akan mati kali ini? Di King berbalik untuk bertanya pada King Sui, nadanya begitu santai sehingga sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Kenapa? Kamu sudah muak hidup. King Sui bertanya sambil menatap Di King, merasa bingung. Aku tidak ingin melihat pemandangan yang mengerikan itu. Di King tidak terganggu oleh kata-kata King Sui. Dia hanya berbicara dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. King Sui memandang Di King. Ini adalah rumahnya. Jika sesuatu terjadi, dia akan sangat sedih. Ekspresi Di Chen juga tampak sedikit terganggu. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba menasihati King Sui untuk pergi sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa di klan akan dapat menyelesaikan situasi ini dengan baik, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya. Betulkah? Kau tidak berbohong padaku. Ketika orang-orang berada di saat-saat paling lemah mereka, bahkan satu kata penghiburan pun dapat membuat mereka merasa damai. Jika King Sui mengatakan sesuatu yang lain sama sekali, kemungkinan dia akan hancur. Bagaimanapun, kekuatan King Sui memainkan peran besar dalam hal ini. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Di malam hari, King Sui tidak sabar dan memasuki alam valet jade immortal. Dia kemudian mengembangkan teknik penguatan kuno untuk menenangkan dirinya sebelum dia mulai mempelajari resepnya. King Sui mulai dengan pelet memajukan binatang iblis. Dia mengulangi memeriksa setiap jenis ramuan obat yang tercantum dalam resep, kemudian menganalisis sifat obatnya. Setelah meluangkan waktu untuk mempelajari dan memahami sifat obatnya, dia mengingat berbagai poin informasi seperti mana yang lebih mudah untuk digabungkan, sifat apa yang mereka miliki setelah digabungkan, serta ramuan obat yang tersisa yang akan mereka gabungkan lebih baik. Ingatan King Sui cukup kuat sekarang dan bisa dikatakan bahwa dia akan mengingat banyak hal hanya dengan sekali pandang. Faktanya, mereka yang berada di Martial Saint dan lebih tinggi semuanya akan memiliki ingatan yang luar biasa dan akan dapat mengingat hal-hal dengan beberapa pandangan, bahkan jika tidak dengan yang pertama. Itu karena mereka yang bisa naik ke level Martial Saint semuanya dianggap sebagai yang terbaik. Setelah membuat persiapannya, King Sui mulai memperbaiki obatnya. Kali ini, dia sangat berhati-hati. Mungkin karena ada kekurangan ramuan obat,
atau karena pil obat kali ini lebih berharga atau lebih penting. Dia mengaktifkan sense spiritualnya. Dia melepaskan auranya sebagai kebiasaan. King Sui merasa bahwa ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan alkimianya serta meningkatkan kualitas produk. Semuanya berjalan dengan lancar, seperti yang dibayangkan King Sui. Namun, sebelum dia berhasil, King Sui tidak berani lengah. Kali ini, King Sui tidak ingin gagal dalam menyempurnakan pelet pemajuan binatang iblis. Lagi pula, hanya ada tingkat keberhasilan 10% setelah binatang iblis mengambil pelet pemajuan binatang iblis ini. Oleh karena itu, satu pil tambahan berarti satu harapan tambahan. Kuali besi batu api emas mulai mengeluarkan suara gemericik. King Sui dengan tenang menggunakan api primordial untuk memanaskan kuali besi batu api emas, siap untuk mengubah tingkat panas dan melanjutkan dengan penggabungan ramuan obat. Tiba-tiba, cahaya berwarna abu-abu terang meledak dari api primordial King Sui. Saat itu, suara yang jelas terdengar dari Golden Flint Iron Cauldron. Ding! Api primordial King Sui diturunkan secara bertahap sampai akhirnya menghilang. King Sui menghela nafas panjang. Dia telah berhasil pada upaya pertamanya dari pelet memajukan binatang iblis dan itu dianggap sebagai awal yang baik. Sekitar 1 jam kemudian, King Sui secara bertahap membuka Golden Flint Iron Cauldron dan memperhatikan 2 Demon Beast Advancing Pellet di dalamnya. Mereka seukuran kepalan tangan bayi dan berwarna merah tua, memancarkan aroma. Ada cahaya merah samar di sekitarnya, memberikan kesan misterius tambahan. King Sui kemudian mengumpulkan fokusnya untuk menyelesaikan 2 batch lainnya, mendapatkan total 6 Demon Beast Advancing Pellet. King Sui sangat puas, tetapi dia mulai sedikit khawatir. Tingkat keberhasilan 10%, kemungkinan keenamnya akan sia-sia. Sambil menggertakkan giginya, King Sui memanggil gajah raksasa berliannya. Burung api tidak bisa memakannya dan karena berada di level peak Martial King, jadi tidak ada gunanya mengambil ini. The Thunder Rose Beast masih dalam tahap pertumbuhan dan masih muda, oleh karena itu pil hanya bisa digunakan oleh Diamond Gigantic Elephant. Terlebih lagi, jika Diamond Gigantic Elephant bisa naik level, King Sui juga akan mendapat banyak keuntungan. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Gajah raksasa berlian menelan pelet pemajuan binatang iblis pertama. King Sui menyaksikannya sambil menikmatinya. Dia melihat dengan antisipasi pada gajah raksasa berlian, menunggu momen kegembiraan itu. Pada saat ini, King Sui merasa sangat bertentangan. Dia berharap waktu akan berlalu lebih cepat, tetapi berharap itu akan berjalan lebih lambat. Sejujurnya, dia takut pelet memajukan binatang iblis tidak berpengaruh. AST-652 maju dengan sukses, menerima bantuan di waktu yang sulit. Itu telah memakan pelet pemajuan binatang iblis, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar tongkat Joss, gajah raksasa berlian tampaknya tidak memiliki perubahan apapun. Jika berhasil, seharusnya sudah bereaksi dalam periode waktu ini. Namun, tidak ada reaksi. King Sui tahu itu gagal. Meskipun itu memiliki efek memperkuat gajah raksasa berlian, itu hanya memiliki peluang 10% untuk melakukannya. Jadi, itu normal untuk gagal. Namun, masih ada perasaan kecewa. Ada 6 pil di tangannya. Dari saat dia mulai menganalisis resep hingga titik di mana dia memperbaiki pil, sudah hampir 2 hari penuh, King Sui khawatir dia telah melakukan investasi yang buruk. Gajah raksasa berlian tampaknya tidak merasakan apa-apa, ia hanya dengan senang hati berputar-putar di sekitar King Sui. Tubuhnya yang besar sangat gesit, meskipun potensinya bagus, kekuatannya saat ini terlalu rendah. Jadi dalam pertempuran baru-baru ini, yang bisa dilakukannya hanyalah sesekali menggunakan iblis penakluk Vajra. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan tongkat Joss lain untuk terbakar, King Sui mengeluarkan pelet pemajuan binatang iblis lainnya dan membiarkan gajah raksasa berlian mengkonsumsinya. Dia kemudian menunggu dengan sabar lagi, berdoa keras agar itu berhasil. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar tongkat Joss berlalu lagi. Tepat ketika King Sui merasa kecewa dan hendak memberinya pelet pemajuan binatang iblis lainnya, tubuh gajah raksasa berlian tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. King Sui merasa bersemangat. Gajah berlian raksasa memang binatang yang bermutasi dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kecilnya peluang kerja pelet pemajuan binatang iblis sebenarnya berhasil pada percobaan kedua. Cahaya keemasan yang berkelap-kelip menjadi kepompong besar, membungkus gajah raksasa berlian. King Sui berdiri dengan gembira di sampingnya saat dia melihat perubahan dari gajah raksasa berlian. Setelah dia tahu bahwa pelet pemajuan binatang iblis berhasil, King Sui merasa lega di hatinya. Bahkan jika pelet memajukan binatang iblis lainnya gagal, itu masih sepadan. Prur! Setelah terompet keras, kepompong emas besar itu menyusut. Di mata King Sui, tampaknya tubuh gajah raksasa berlian telah tumbuh sedikit lebih besar.
Panjangnya sekarang 22 meter, seluruh tubuhnya ditutupi kulit emas yang tampak seperti logam. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah dia merasakan kekuatan gajah raksasa berlian, dia tertawa gembira. Kekuatan tubuhnya meningkat sekitar 300 negara dan pertahanannya meningkat sekitar 500 negara. Semua kemampuannya meningkat secara substansial. Diamond Gigantic Elephant sekarang memiliki kekuatan menyerang 450 negara dan pertahanan lebih dari 900 negara. Di bawah pengaruh Diamond Key dan Diamond Protection, kemampuan Diamond Gigantic Elephant meningkat beberapa kali lipat. Serangannya akan mencapai kekuatan hampir 1000 negara sementara pertahanannya akan mencapai kekuatan 1900 negara. Kecepatannya juga dikalikan beberapa kali lipat. Awalnya, penghindaran berlian seketika sudah sangat kuat. Sekarang, itu ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya, dengan serangan berlian ganas, serangannya akan meningkat berkali-kali lipat. Diamond Gigantic Elephant sekarang bisa melancarkan serangan dengan kekuatan 2000 negara. Meskipun setelah menampilkan semua kekuatan dan kemampuannya yang ditingkatkan, gajah raksasa berlian hampir tidak bisa menandingi kekuatan dari orang suci bela diri tingkat 6 puncak manusia dan hanya setara dengan binatang setan bela diri tingkat 4. Ketika Jiao Merah adalah Martial Saint kelas 8, ia memiliki kekuatan lebih dari 5000 negara. Untuk binatang iblis, jarak antara setiap kelas Martial Saint dari kelas 1 hingga 5 adalah kekuatan 300 negara. Karena alasan inilah binatang iblis lebih kuat dari pembudidaya manusia. Setelah kelas 5 Martial Saint, perbedaannya adalah kekuatan 1000 negara, tapi itu hanya titik awalnya. Sama seperti bagaimana Martial Saint kelas 6 awal memiliki kekuatan 2500 negara, Martial Saint kelas 6 puncak dapat mencapai kekuatan 3500 negara. Martial Saint kelas 7 awal memiliki kekuatan lebih dari 3500 negara, Martial Saint kelas 7 puncak dapat memiliki kekuatan 4500 negara. Martial Saint kelas 8 awal memiliki kekuatan 4500 negara, Martial Saint kelas 8 puncak bisa mencapai kekuatan 5500 negara. Saat itu, mempertimbangkan serangan Diamond Gigantic Elephant, sulit baginya untuk mengambil bagian dalam pertempuran, tetapi dengan kecepatan dan pertahanannya, ia hampir tidak dapat melakukannya. Melihat 4 pelet memajukan binatang iblis yang tersisa di tangannya, King Sui berdoa di dalam hatinya, hanya satu pil dari 4 sisanya untuk berhasil, ada keyakinan kuat di hatinya, bahwa itu yang terbaik jika dia berhasil menggunakannya untuk memperkuat Diamond Gigantic Elephant. Ini adalah binatang pertempuran surga dan bumi yang dilahirkan untuk berperang, ia memiliki keterampilan pertahanan yang sangat kuat, teknik membunuh seketika, kemampuan melemahkan tirani, dan teknik membunuh pedang berlian Qi, dengan satu target. Setelah menerobos, gajah raksasa berlian tampak lebih cerdas karena berjingkrak dengan gembira di sekitar King Sui. King Sui secara alami juga senang. Dia mengulurkan tangannya dan memberi makan pelet memajukan binatang iblis lain ke dalam mulutnya. Yang terjadi selanjutnya adalah penantian lambat dan pasif lainnya yang dipenuhi dengan antisipasi. Sayang sekali setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 joss stick, itu tidak menerobos. King Sui tidak ragu untuk memberinya pil lagi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar 1 joss stick, tidak ada perubahan, dan begitu juga setelah waktu untuk membakar 2 joss stick. King Sui terus menunggu sampai waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 joss stick tetapi masih belum ada tanda-tanda akan menerobos. Masih ada 2 pil. King Sui dengan damai memberi makan gajah raksasa berlian pil lagi. Sangat disayangkan pil ini gagal lagi, tetapi tingkat keberhasilan 10% terlalu rendah. King Sui kemudian dengan santai memberinya pil terakhir. Kali ini, King Sui tidak memiliki harapan, dia hanya ingin memberinya pil terakhir dan menyelesaikan tugasnya. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup beruntung untuk berhasil sekali. Awalnya, King Sui berencana menggunakan kristal yang diproduksi oleh Crystal Lion untuk meningkatkan efek pelet pemajuan binatang iblis. Namun, tidak ada gunanya meningkatkan efek pil ini. Jumlah kekuatan yang dapat ditingkatkan oleh pelet pemajuan binatang iblis terkait dengan tingkat dan pertumbuhan binatang iblis, sehingga meningkatkan efek pil tidak akan membuat perbedaan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 joss stick, masih tidak ada perubahan. King Sui merasa bahwa pil ini pasti gagal juga. King Sui memijat kepalanya. Setidaknya 1 pil berhasil. Dia kemudian akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki 20% kekuatan yang dia peroleh dari pertumbuhan gajah raksasa berlian, karena itu sudah dianggap sebagai peningkatan yang signifikan baginya. Tepat ketika King Sui hendak berbalik, cahaya keemasan yang familiar tiba-tiba muncul. Kemajuan yang sukses. King Sui menoleh ke belakang untuk melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Selama Diamond Gigantic Elephant maju lagi,
dia tidak perlu khawatir akan dibunuh secara insta. Dengan cara ini dia bisa menggunakan iblis penakluk Vajra sesuai keinginannya tanpa khawatir. Di masa lalu, dia harus sangat khawatir setiap kali dia menggunakan iblis penakluk Vajra, bahkan sampai pada titik di mana kadang-kadang, dia tidak berani membiarkan gajah raksasa intan keluar, karena takut terbunuh dalam satu gerakan. Kali ini, King Sui menatap tanpa berkedip ke kepompong emas yang menyelimuti gajah raksasa berlian, menunggu suara trompet yang bergetar dari surga yang familiar itu. Roar! King Sui dengan gembira merasakan peningkatan eksplosif dari Diamond Gigantic Elephant. Kekuatan tubuhnya meningkat 300 negara, pertahanannya meningkat 500 negara. Di bawah pengaruh keterampilan pasif seperti Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse, Diamond Gigantic Elephant mencapai pertahanan yang menakutkan di 3.000 negara. Saat menggunakan serangan berlian ganas, serangannya adalah kekuatan 3.000 negara. Haha, ini hampir tidak mencapai kekuatan martial Saint kelas 8 manusia. King Sui tidak bisa menahan kegembiraan. Peningkatan yang paling penting adalah kecepatan jahat dari Diamond Gigantic Elephant. Kemampuannya mungkin tidak kuat, tetapi King Sui yakin bahwa dengan teknik tambahan, itu bisa melakukan serangan diam-diam yang menakutkan. Ini karena gajah raksasa berlian memiliki penghindaran berlian seketika. Oleh karena itu, dalam area yang ditentukan, ia memiliki serangan instan yang jahat. Saat ini, tubuh gajah raksasa intan memiliki panjang 25 meter. Itu tampak lebih kuat dan kuat, terlihat sangat perkasa dengan kulit binatang emas seperti logam yang menutupi seluruh tubuhnya. Saat mengendarai Diamond Gigantic Elephant, itu memungkinkan seseorang merasakan rasa aman. King Sui benar-benar tidak memiliki harapan untuk pelet pemajuan binatang iblis terakhir. Bahkan telah melewati waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 joystick, jadi dia tidak berharap itu berhasil. Itu benar-benar terlalu mengejutkan karena terobosan ini sangat penting. Kekuatan Diamond Gigantic Elephant dari 300 negara dan pertahanan 500 negara akan meningkat beberapa kali lipat di bawah pengaruh Diamond Key dan Diamond Protection dan serangannya semakin meningkat beberapa kali lipat di bawah pengaruh serangan berlian ganas. Dari 6 pelet memajukan binatang iblis, ada 2 yang berhasil. King Sui sangat puas. Beruntung gajah berlian raksasa memiliki pertumbuhan yang kuat. Atau yang lain, berhasil bahkan sekali akan dianggap sangat beruntung. Setelah makan sedikit, King Sui tidur. Dia perlu istirahat yang baik karena dia harus memperbaiki pil obat lainnya. Sebelum itu, dia harus memperbaiki 20% kekuatan yang dia peroleh ketika Diamond Giant Elephant menerobos. Kali ini, King Sui tidur selama 8 jam. Sudah lama sejak King Sui tidur selama ini. Penglihatan batin. Dia menemukan masa gas yang familiar. Namun, ini adalah yang terbesar yang pernah dia lihat. Bagaimanapun, peningkatan kekuatan kali ini adalah yang terbesar. Diamond Gigantic Elephant telah menembus 2 kali, kekuatan tubuhnya meningkat 600 negara, pertahanannya meningkat 1000 negara, kecepatannya dan atribut lainnya berlipat ganda. 20% dari itu. Haha, itu signifikan, peningkatan kekuatan 120 negara, pertahanan 200 negara, dan peningkatan signifikan dalam kecepatan lebih dari 50% dari kecepatan asliku, King Sui merasa gembira. Memiliki peningkatan kekuatan pada saat yang penting ini membuatnya merasa sangat bahagia. Setelah istirahat, King Sui menyesuaikan kondisi mentalnya ke puncaknya dan bersiap untuk memperbaiki masa gas itu. Dia mengedarkan teknik penguatan kuno selama 1 siklus sebelum perlahan-lahan mengaktifkan energi alam, keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan, kekuatan banteng gila, mengedarkannya ke puncaknya. Serangan perisai, merusak. Setelah masa gas dipatahkan oleh King Sui, energi yang luar biasa meledak di dalam King Sui, langsung menyebabkan King Sui merasakan sakit yang hebat. Rasanya seluruh dantian dan meridiannya berantakan. Saat energi mengamuk mengedarkan tubuhnya, King Sui terus melihat ke dalam dirinya dan mengedarkan teknik penguatan kuno, perlahan menyerap dan menjinakkan energi mengamuk itu untuk digunakan sendiri. Sehari penuh. Sepanjang hari, King Sui hanya duduk di sana tanpa bergerak, menahan energi yang bertabrakan dan kerusakan yang disebabkan oleh energi tirani itu. Ketika energi melampaui apa yang dapat ditahan oleh tubuh, itu akan menyebabkan kehancuran terus-menerus pada tubuh. Namun, tubuh King Sui cukup tangguh, ketangguhan dan ketahanan merupakan karakteristik dari teknik penguatan kuno. Setelah 1 hari berlalu, King Sui perlahan membuka matanya. Senyum tipis di wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. Dia memeriksa kekuatannya saat ini. Kekuatan tubuhnya telah mencapai kekuatan 400 negara dan pertahanan 600 negara. Di bawah pengaruh Diamond Key dan Diamond Protection yang beredar secara pasif, ia memiliki kekuatan 800 negara dan pertahanan 1200 negara. Di mata orang lain,
King Sui tampak seperti peak grade 4 martial saint yang fokus pada budidaya tubuh. Kekuatan 400 negara, King Sui tidak bisa menahan dan mulai mengedarkan energi alam serta semua teknik lain yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dia juga mengambil Big Dipper Sword dan Valet Gold Divine Shield. Jimat kekuatan surgawi. Jimat perisai surgawi. Desir. Dia menyerang dengan sekuat tenaga menggunakan teknik pedang kombinasi. AST 653 Pelet Gale, jimat surga turun ada distorsi di udara dan bayangan hitam pekat melesat di udara. Mendampingi itu adalah tangisan tajam yang mengerikan yang sepertinya menembus segalanya. Menggunakan kekuatan penuhnya, King Sui bisa melepaskan serangan dengan kekuatan 2.300 negara. Tanpa bantuan artefak eksternal apapun, ia dapat mencapai pertahanan 1.800 negara. Jika dia menggunakan rompi lapis baja bintang 7, dia dapat memiliki pertahanan 3.600 negara. Sangat disayangkan itu hanya berlangsung 1 jam. Selanjutnya, masih ada Godly Armor Shield. Dia masih kurang dalam kekuatan menyerang. Namun, dengan rompi lapis baja bintang 7, dia sekarang memiliki pertahanan yang layak, meskipun hanya bertahan sebentar. Namun kali ini, King Sui mengalami peningkatan kecepatan yang signifikan. Ini menyebabkan King Sui sangat bahagia. Kecepatan menentukan segalanya karena King Sui masih memiliki senjata tersembunyi sebagai kartu asnya yang tersembunyi. Dia tidak bisa tidak memikirkan Yuan Shu. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan telah menerima banyak manfaat yang signifikan darinya. Terutama kali ini, pelet pemajuan binatang iblis saja sudah cukup. Terlepas dari pentingnya pil ini bagi orang lain, King Sui tahu bahwa dia mendapat banyak manfaat dari pil ini. Selanjutnya, pelet marionet surgawi sangat tirani. Saat itu, dia diberi pelet marionet surgawi dan kitab suci racun oleh bandit berpakaian merah yang dia bunuh. Ini menyebabkan King Sui merasa bahwa dia tidak akan pernah lupa bahwa sekelompok bandit merah pernah ada. Itu juga kebetulan bahwa dia memilih untuk menggunakan pelet Divine Marionette pada Diamond Demonic Boar. Saat itu, dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi sekuat hari ini. Hidup ini sangat indah dan memiliki banyak kebetulan. Memikirkan kondisi Yuan Shu, dia berpikir bahwa, jika dia mau, King Sui akan membantu merawatnya begitu masalah ini selesai. Begitu dia membuka meridiannya dan kultivasinya mencapai ranah Xiantian, King Sui percaya bahwa dengan bakatnya dalam menciptakan resep alkimia, serta ramuan yang disediakan sekte alkemis, kemampuannya akan meningkat pesat. Mungkin dia bahkan tidak membutuhkan banyak waktu sebelum dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini adalah wanita yang tidak kalah dengan Luan-Luan dan hati 7 lubangnya, hanya saja dia memiliki bakat bawaan yang berbeda. King Sui untuk sementara berhenti memikirkan Yuan Shu, dia masih berniat untuk memperbaiki 2 resep alkimia yang tersisa, berharap mereka akan membawa kejutan yang lebih besar lagi baginya. Pelet Gale. Antisipasi yang dimiliki King Sui untuk pil ini tidak sebanyak yang dia miliki untuk pelet pemajuan binatang iblis. Namun, dia merasa bahwa pelet Gale sudah sangat kuat. Itu sementara meningkatkan kecepatan 1 kali lipat. Bahan-bahan yang disediakan juga ada 3 set. Namun, dia tidak tahu berapa banyak pil yang akan disempurnakan dalam setiap upaya. Dia diam-diam berharap itu akan berhasil dan akan ada lebih banyak pil. King Sui dengan sepenuh hati mempersiapkan dirinya sebelum mencoba memperbaiki pil. Dengan peningkatan kemampuan, konsentrasinya meningkat secara signifikan, yang menyebabkan indera spiritualnya menjadi lebih kuat. Dia ditempatkan di bunga Qiongxi. Milenium jantung melubangi lotus. Inti dari binatang Gale. Bang! Ada suara tumpul dari sesuatu yang meledak di tungku. King Sui berhenti berkata-kata. Itu gagal, menyebabkan King Sui merasa tidak berdaya. Lagi pula, resep alkimia ini hanya dalam tahap percobaan. Tidak ada yang pernah berhasil sebelumnya, jadi, itu bahkan tidak bisa dikonfirmasi apakah itu resep alkimia yang sebenarnya. Sebelumnya, King Sui berharap ada lebih banyak pil. Saat ini, King Sui hanya berharap dia akan berhasil. Dengan hanya berhasil, King Sui akan sangat senang. Dia berhenti untuk memeriksa resepnya sebelum mencoba memperbaikinya lagi. Konsekuensi dari kegagalan memurnikan pil cukup parah. Semua bahan akan terbuang sia-sia, tidak peduli seberapa berharganya mereka. Jika tungku tidak terlalu bagus, kegagalan bahkan dapat menyebabkan tungku meledak. 1 jam kemudian, bang! Suara membosankan lainnya terdengar. Kali ini, King Sui tertegun selama 15 menit. Upaya kedua gagal. Selama itu adalah resep alkimia yang berfungsi. King Sui jarang gagal 2 kali. King Sui sekarang merenungkan apakah mungkin untuk berhasil dengan resep alkimia ini. Dia tidak segera mencoba penyempurnaan terakhir dan malah melihat resep alkimia dengan serius. Satu persatu,
dia menganalisis khasiat dari setiap ramuan obat di dalamnya sebelum memikirkan proses pemurnian tadi. Setelah itu, King Sui memulai pemurnian lagi. Kali ini, King Sui benar-benar tidak percaya diri. Dia membuat perubahan pada apa yang dia pikir masalahnya, urutan penambahan bahan. Dalam upaya keduanya, dia sudah mengubah urutan 3 ramuan. Kali ini, dia mengubah urutan 3 herbal lainnya. Pembentukan resep alkimia awalnya membutuhkan ribuan atau jutaan percobaan sebelum berhasil. Karunia bawaan dari karakter berlevel iblis seperti Yuan Shu jarang terlihat. Bahkan dari jutaan orang, akan sulit untuk menemukannya. Semakin dia berubah, semakin dia merasa kurang percaya diri. Setelah kegagalan pertama, King Sui merasa bahwa masalah urutan bahan sangat jelas, sehingga dia membuat perubahan. Setelah putaran perubahan ini, King Sui merasa cukup puas. Namun, dia merasa lebih tidak yakin dengan keberhasilan penyempurnaan. Dia membuang semua pikiran liar di kepalanya. Apakah itu berhasil atau tidak, itu tidak masalah. Sebenarnya, King Sui lebih suka pil yang memiliki efek permanen, daripada jenis yang sementara meningkatkan kemampuan. Dia mencoba untuk memperbaiki pelet Gale sekali lagi. King Sui menaruh harapannya pada resep alkimia terakhir sebagai gantinya, pil takdir. Keberhasilan atau kegagalan situasi saat ini akan tergantung padanya. King Sui tidak akan membiarkan itu gagal karena itu akan menjadi pengubah permainan besar bagi mereka. Setelah dia menenangkan diri, King Sui mulai dengan cermat memperbaiki pelet Gale. Dia mengangkat sense spiritualnya ke puncaknya. Semuanya mengikuti urutan tertentu. Kali ini, King Sui tidak peduli tentang keberhasilan atau kegagalan, melepaskan semua harapan. Dia hanya mencoba. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk terus berhasil selamanya. Perlahan, semua mata King Sui bisa melihat adalah tanaman obat dan khasiatnya. Mereka tampaknya secara halus bergabung dalam visinya dan itu adalah perasaan halus yang sangat menyenangkan. Ding! Saat suara yang familiar terdengar, King Sui terbangun dari perasaan itu. Api primordial di tangannya padam dan King Sui tertawa bahagia. Dia senang bukan hanya karena penyempurnaan Gale Pellet berhasil. Itu juga karena dia menemukan bahwa kemampuannya untuk memperbaiki pil obat tampaknya telah meningkat 1 tingkat, atau mungkin itu adalah sense spiritualnya yang membuat terobosan besar. Perasaan itu seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat. Itu pasti terobosan besar. Membuka Golden Flint Iron Cauldron, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 5 pil berwarna hijau di sana. Mereka seukuran kacang kedelai, lembut, memancarkan cahaya seperti batu giok dan baunya sangat kuat. Setelah itu, King Sui tidak berusaha memperbaiki pil takdir. Dia memperbaiki pelet giok murni sebagai gantinya. King Sui telah mengambil sejumlah besar ramuan dari Yuan Shu sebelumnya. Dengan tingkat keberhasilan King Sui yang sangat tinggi, dia akan mendapatkan sejumlah besar pelet giok murni setelah sepenuhnya memurnikan semua herbal. Kali ini, dia membutuhkan pelet giok murni dalam jumlah besar. Karena semua orang di klan diperlu membawa penawar racun, King Sui bermaksud memberi mereka pelet giok murni. Disuan khususnya pasti akan membutuhkan lebih banyak. Memurnikan pil secara terus-menerus, 3 hari berlalu di alam Valet Jade Immortal. King Sui menemukan bahwa kemampuannya untuk memperbaiki pil obat telah meningkat secara signifikan dan tingkat keberhasilannya dalam memperbaiki pelet giok murni juga sangat meningkat. Peningkatan efisiensi semacam itu terasa sangat baik. Menggambar jimat, King Sui masih belum memurnikan Fate Pill. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mencoba menggambar jimat surgawi jenis baru. Awalnya, King Sui bermaksud menunggu sampai dia menaikkan level menggambar ke level menggambar tulang sebelum mempelajari jenis jimat surgawi lainnya. Namun, dengan situasi yang tidak terduga ini, selain peningkatan kemampuannya, dia sudah dapat mempelajari jimat surgawi jenis lain. Yang paling penting adalah jimat surgawi ini sangat cocok untuk situasi saat ini. Meskipun waktunya ketat, King Sui masih memutuskan untuk mencobanya. Jimat surga turun. Ini adalah sejenis jimat surgawi yang menurunkan semua kemampuan. Ini bekerja dengan cara yang mirip dengan Godly Force Talisman dan Divine Shield Jimat, hanya saja Descending Heavens Talisman menurunkan semua kemampuan sekaligus dan dimaksudkan untuk digunakan melawan lawan. Itu adalah jimat surgawi yang mengurangi semua kemampuan lawan, jimat kelas 1 akan mengurangi semua kemampuan sebesar 1%. Ini mungkin terlihat sangat kecil, tetapi jika jimat kelas 10 bisa ditarik, itu bisa mengurangi semua kemampuan sebesar 10%. Ada banyak keuntungan untuk mengolah jimat surgawi. Berbagai jenis jimat mungkin tidak memiliki banyak dampak secara individual, tetapi ketika berlapis bersama, mereka masih cukup efektif. Tentu saja, ketika mereka berada di level rendah, mereka tidak akan banyak berpengaruh. Sejak dia mengolah jimat surgawi,
King Sui tahu bahwa itu tidak hanya membutuhkan banyak bahan bermutu tinggi, itu juga membutuhkan banyak waktu. Yang paling penting adalah tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Itulah alasan mengapa kebanyakan orang yang memilih hanya satu atau dua Heavenly Talisman sebagai fokus utama mereka, sisanya hanya pelengkap. Pengurangan 1% mungkin tampak kecil tetapi bagi para ahli dengan kemampuan lebih dari 5.000 negara, itu masih substansial. Gambar pada Descending Heavens Talisman adalah binatang terbang besar. Itu gelap gulita, kuat dan kuat. King Sui tidak tahu apa itu Demonic Beast, sepertinya makhluk seperti rock. Dari gambar itu, udara tirani bisa dirasakan. Pedang seputih salju terlihat tergantung di atas binatang terbang itu. Pancarannya yang lembut menyebabkan binatang iblis di bawah menjadi panik. Karena dia telah mencapai tingkat menggambar daging dan darah, King Sui secara alami dapat melihat keunikan gambar itu ketika dia melihatnya. Dia diam-diam mengamatinya. King Sui senang melihat tingkat gambar ini, itu memberinya perasaan seperti dia tenggelam di dalamnya. Burung pemangsa ini sangat berani dan kuat tetapi King Sui merasa bahwa terlepas dari apa yang dilakukannya, ia tidak akan bisa lepas dari pedang. Meskipun pedang itu tidak terlihat besar, itu adalah pedang yang akan membunuh. Itu bermartabat dan khusyuk. Pedang itu menyerupai cahaya bulan. King Sui merasa bahwa ini adalah kunci untuk menggambar jimat surga yang turun. Sepertinya dia harus berusaha keras pada pedang itu. Sehari berlalu, dia telah melihat gambar itu selama lebih dari sehari, tidak pernah berhenti untuk istirahat. Hanya pada saat ini King Sui perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Setelah itu adalah proses panjang menggambar jimat. Selain menggambar jimat, dia akan menggambar 100 bentuk harimau. Kadang-kadang dia akan berjalan-jalan di sekitar alam Valet Jade Immortal tanpa memikirkan apapun, mempertahankan keadaan pikiran yang kosong. King Sui merasa sangat santai pada saat-saat itu. Dia menggambar tanpa henti setiap hari, dan perlahan membuat perbaikan setiap hari. Dia sudah menyia-nyiakan kulit binatang bentuk jimat yang tak terhitung jumlahnya, sudah ada tumpukan besar bahan jimat yang terbuang. Menggambar jimat adalah jalur kultivasi yang menghabiskan banyak sumber daya. Itu adalah hal yang baik bahwa King Sui mampu melakukannya. 1 bulan kemudian, King Sui fokus sepenuh hati pada kulit binatang berbentuk jimat di depannya. Dia memegang kuas kaligrafi emas di tangan kanannya dan dengan ahli menggambar gambar yang sama dengan yang ada di Descending Heavens Jimat, terutama pedang seperti dewa itu. Descending Heavens Jimat digambar dengan mulus dan alami. Kesuksesan. Usahanya selama sebulan terbayar. King Sui saat ini sedang mengkonsolidasikan apa yang dia pelajari dan pada saat yang sama, mempersiapkan lebih banyak untuk disimpan untuk digunakan di masa depan. Dia menghela napas panjang dan dengan senang hati meletakkan kuas kaligrafi emas di tangannya. Dia hanya membutuhkan waktu sebulan untuk menggambar jimat surga yang turun. Ini sudah dianggap sangat bagus tapi King Sui sudah menggambar jimat untuk waktu yang lama. Selanjutnya, bakatnya dalam menggambar jimat melampaui orang lain. Yang paling penting adalah dengan menggambar 100 bentuk harimau, dia bisa meningkatkan kemampuan menggambarnya. AST-654 menggunakan Descending Heavens Talisman untuk meningkatkan sesuatu yang sempurna, Fate Pill Refined. Sedikit lebih dari sebulan telah berlalu di alam Valet Jade Immortal. King Sui memegang di tangannya banyak Descending Heavens Jimat. Namun, dia belum menguji kekuatan Descending Heavens Jimat ini. Lebih baik untuk mengujinya di Diamond Gigantic Elephant. Dia memanggil gajah raksasa berlian dan dengan cepat menempelkan jimat surga yang turun ke atasnya. Apa yang menyebabkan King Sui terkejut adalah kecepatan di mana Descending Heavens Talisman terbang keluar dan menempel pada Diamond Gigantic Elephant. Cahaya aneh menyelimuti tubuh gajah raksasa berlian, King Sui dengan hati-hati memeriksa kemampuan gajah raksasa berlian. Terjadi penurunan sekitar 30 negara kekuatan dan 60 negara pertahanan. 2%. King Sui memikirkan situasi di masa lalu ketika dia belajar cara menggambar jimat surgawi. Saat itu, dia akan segera mendapatkan efek dari jimat surgawi kelas 2. Meskipun pengurangan 2% tidak banyak, itu masih hampir tidak bisa digunakan. Sangat sulit untuk mengolahnya ke kelas 10 tetapi King Sui sudah diuntungkan karena dia bisa memulai satu kelas di depan yang lain. Dengan cara ini, bagi mereka yang memiliki kemampuan 5.000 negara, jimat ini dapat mengurangi kemampuan mereka hingga 100 negara. Jika itu hanya melemahkan kemampuan lawan oleh 100 negara, para ahli yang kuat itu bahkan tidak akan peduli tentang itu terlalu tidak signifikan. Namun, King Sui memiliki Ki Kaisar, mata emas berapi-api, dan banyak teknik lainnya. Dengan demikian, Descending Heavens Jimat, ini dapat digunakan untuk lebih meningkatkan skenario. Meletakkan barang-barang yang ada di tangannya, King Sui berjalan-jalan di alam Valet Jade Immortal.
Dia kemudian menemukan bahwa ada sekelompok rumput setinggi 3 inci. Rumput ini tumbuh dari biji merah menyala yang dia peroleh dari lokasi di peta harta karun. Itu benar-benar mekar dan dari kelihatannya, itu sudah mekar cukup lama. Namun, King Sui tidak tahu apa itu rumput. Baru-baru ini, King Sui menemukan fenomena aneh. Burung api tampaknya sangat tertarik dengan rumput ini yang tampak seperti gumpalan api. Itu menjaganya selama beberapa waktu setiap hari. Beginilah cara King Sui menemukan mekarnya rumput ini. Mungkinkah rumput kecil ini terkait dengan burung api? Atau mungkin rumput seperti api ini sangat menarik bagi burung api? Mungkinkah itu bisa memungkinkan burung api untuk meningkatkan budidayanya? Mengesampingkan semua ini, King Sui tiba-tiba menyadari bahwa ada botol porselen seputih salju di antara rumpun tanaman obat. Botol porselen. King Sui mencoba yang terbaik untuk mengingat. Segera, dia ingat asal-usul botol porselen ini. Kembali ketika dia sedang memancing di Stellar Horse Lake, dia telah memancing ini dan dengan santai melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Kejadian-kejadian selanjutnya membuatnya lupa akan keberadaan botol porselen ini. Dia hanya melihatnya lagi hari ini setelah sekian lama. King Sui membungkuk dan mengambilnya, rasanya seperti batu giok dan sedikit dingin di tangannya. Tekstur lembut itu membuat seseorang merasa nyaman. Mulut botol itu tertutup rapat. King Sui dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dede. Itu adalah suara benda padat yang mengenai sisi botol. King Sui merasa bahwa itu adalah suara pil obat, ada sedikit dengungan di tengah suara gemerincing. Dia tidak terburu-buru untuk membukanya. Sebaliknya, dia memeriksa botol itu dengan hati-hati. Tidak ada kata-kata di botol dan seluruh botol sebersih batu giok. Tidak ada setitik debu atau jejak cacat di atasnya. Botolnya sederhana namun membawa jenis kecantikan yang murni. Buka. King Sui ragu-ragu, dia yakin ada pil obat di dalamnya. Namun, dia ragu-ragu karena beberapa pil obat harus dikonsumsi dalam waktu singkat setelah dibuka segelnya. King Sui khawatir bahwa ini adalah pil obat semacam itu. Karena dia tidak tahu nama dan efeknya, dia tidak berani menggunakannya. Dia mungkin akan menyia-nyiakannya. Yang paling penting, itu diambil dari Stellar Horse Lake. Stellar Horse Lake dipenuhi dengan racun yang sangat beracun. Yuan Shu. King Sui memikirkan wanita yang memiliki hadiah tak tertandingi untuk pil obat. Dia merasa bahwa dia mungkin tahu pil jenis apa ini atau mungkin efek dari pil ini. Kekuatan dua orang lebih baik dari satu, King Sui bermaksud menemukan Yuan Shu besok sebelum dia membuka botolnya. Begitu dia memverifikasi bahwa medicinal pil ini tidak berbahaya, maka menurut sifatnya, dia akan mengkonsumsinya atau membiarkan demonic beast mengkonsumsinya. Akhirnya, King Sui mulai memperbaiki pil takdir. Ini adalah pil yang memberi King Sui harapan paling besar. Selama resep alkimia ini berhasil, King Sui percaya bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung satu lawan satu dengan para ahli dengan kemampuan lebih dari 5.000 negara. Jadi, King Sui harus memperlakukan ini dengan serius, dia harus berhasil. Dia memiliki 3 bunga kehidupan yang mekar dan dia telah mengumpulkan beberapa persik keabadian. Selain itu, ia memiliki inti dan tulang Red Jiao, bersama dengan bahan lain yang memiliki nilai superior. Bahan-bahannya semua telah dikumpulkan sepenuhnya. King Sui merasa bahwa surga membantunya kali ini, jadi dia merasa bahwa dia pasti akan berhasil. Kali ini, ketika dia menganalisis sifat-sifat ramuan obat, dia bahkan lebih serius daripada saat dia menganalisis sifat-sifat pelet Gale. Dia tidak boleh gagal kali ini. Melihat resep alkimia, bunga kehidupan dan persik keabadian bukanlah satu-satunya bahan langka. Bahan utama yang paling penting adalah buah misterius. Hadiah untuk membuka tingkat ke-6 alam Valet Jade Immortal termasuk pohon buah misterius. Kenyataannya, hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk mematangkan satu buah. Buah misterius, satu buah matang setiap 500 tahun. Setelah mengkonsumsinya, ada peluang 1% untuk keuntungan tak terduga, seperti penggandaan kekuatan, pertahanan, kecepatan, menerobos ranah untuk teknik bela diri atau tercerahkan pada ketidakjelasan 5 elemen. Ini juga mengapa King Sui merasa bahwa surga membantunya. Selain dirinya sendiri, jumlah orang yang memiliki ketiga bahan ini terlalu sedikit. Semua ini berkat alam Valet Jade Immortal. Dengan bahan-bahan dalam jumlah terbatas, King Sui hanya memiliki kesempatan untuk memperbaiki ini sekali. Jadi, King Sui harus sangat berhati-hati. Pada saat ini, dia merasa bahwa kesempatan memiliki 3 peluang sebelumnya sangat mewah. Ada pepatah, kebahagiaan itu relatif. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, berhasil 1 kali dari 3 sudah merupakan berkah. Namun, ketika membandingkan kedua kalinya dengan yang pertama, itu adalah bencana.
King Sui menguatkan hatinya. Setelah dia menyiapkan semua bahan, dia mengambil bunga ketiga dari bunga kehidupan. Ini bernilai 2 tahun waktu nyata dan dalam waktu di dalam alam Valet Jade Immortal, itu adalah waktu 400 tahun. Sebelum penyempurnaan ini, King Sui telah memastikan bahwa dia memiliki cukup istirahat, dan semangatnya telah pulih ke kondisi optimalnya. Jika sudah lebih awal, dia mungkin kurang percaya diri. Namun, setelah menyempurnakan pelet Gale, ia menemukan bahwa kemampuannya untuk memperbaiki pil obat telah meningkat secara signifikan. Itu bukan hanya peningkatan kelas, itu lebih seperti lompatan seluruh dunia. Perasaan itu seolah-olah dia memiliki kendali mutlak atas segala sesuatu di tangannya. Dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan sempurna tetapi dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil. Ini karena peningkatan sebelumnya di alam penyempurnaan obat, peningkatan ranah dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Tentu saja, kepercayaan dirinya hanya berlaku jika resep alkimia adalah salah satu yang memiliki kemungkinan untuk berhasil. Kali ini, ketika King Sui memurnikan pil obat, anehnya terasa mulus. Seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali. Gerakannya tidak cepat tetapi akan membuat seseorang merasa bahwa itu sangat halus dan alami. Pada awalnya, ia menempatkan 5 ramuan obat, bunga 100 burung putih, bunga redwood Cina, rumput hantu, dan rumput Stardream. Usia herbal semuanya 5.000 tahun. King Sui mengendalikan api primordial dan membuatnya setinggi setengah inci. Memurnikan pil obat membutuhkan banyak waktu dan usaha, jumlah orang yang bisa menggunakan api tubuh mereka seperti King Sui terbatas. Kebanyakan alkemis akan memilih untuk menggunakan api bumi atau api batu. Ini adalah orang-orang yang berada dalam situasi yang baik, mereka dengan situasi yang lebih baik dapat menemukan beberapa api dari 5 elemen untuk memperbaiki obat. Namun, api dari 5 elemen sulit dipahami dan tidak dapat ditemukan dengan mudah. Api 5 elemen dapat ditemukan di mana 5 elemen lebih padat. Nyala api ini dapat meningkatkan kualitas dan tingkat keberhasilan obat pemurnian. Setelah itu, King Sui menambahkan ramuan obat sesekali, hanya ketika dia menggunakan setengah bahan kemudian dia melemparkan pohon buah misterius. 3 hari berlalu dalam sekejap. King Sui menutup matanya, api primordial masih setinggi setengah inci dan dengan lembut memanggang bagian bawah kuali besi batu api emas. Ada senyum tipis di wajahnya, dia tampak santai dan tenang. Tiba-tiba, mata King Sui terbuka dan dia menelan pil esensi vital. 15 menit kemudian, nyala api yang terang tiba-tiba muncul dari tangannya. Meskipun apinya berwarna abu-abu, itu masih tampak sangat indah. Ding! King Sui melepaskan napasnya tetapi dia belum berani bersantai. Dia berhasil membentuk pil tetapi masih perlu diberi makan. Api primordial mulai perlahan melemah, berubah lebih lembut. Ini berlangsung sepanjang hari sebelum King Sui perlahan berhenti, dia kemudian hanya berbaring dan menutup matanya. Pikirannya sudah sangat lelah, tidak tidur selama beberapa malam adalah masalah kecil tetapi dia bahkan tidak makan atau minum. Selanjutnya, dia terus mempertahankan output energi yang besar. Jika bukan karena fakta bahwa tekniknya sangat mistis dan dapat terus mengisi ulang ki teknik penguatan kunonya secara otomatis. Selain itu, ia memiliki gambar yin yang di lautan kesadarannya yang mengisi kembali energi rohnya. Jika salah satu dari keduanya hilang, dia tidak akan mampu menahan ini. Dia telah memfokuskan pikirannya ke tingkat yang tinggi dan indera spiritualnya yang kuat terus aktif selama periode waktu yang lama ini. Ini mungkin menjadi alasan tingginya tingkat keberhasilan penyempurnaan King Sui, atau mungkin juga efek dari gambar yin yang. Kali ini, dia tidur lebih lama dari sebelumnya. Ketika dia bangun, 1 hari telah berlalu. Dia bangkit untuk makan sesuatu, karena yang terbaik adalah meninggalkan pil halus di tungku pemurnian. Kecuali dia mengeluarkan botol penyimpanan porselen medicinal pil kualitas terbaiknya, akan mudah bagi medicinal pil untuk kehilangan efek obatnya. 40 hari waktu telah berlalu di alam Valet Jade Immortal. Dia hanya punya waktu 10 hari lagi sebelum dia harus keluar. Ketika dia kembali ke tungku pemurnian, King Sui sedikit bersemangat. Ini adalah pil takdir. Menurut bakat dan kemampuan menyerap tubuh, itu bisa meningkatkan kemampuan tubuh hingga 500 negara. Meskipun ini sangat menarik bagi orang lain tetapi bagi King Sui, ini adalah sesuatu yang dia rela mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan gajah raksasa berlian yang menembus 2 tingkat sebelumnya, setiap naik level menyebabkan mata King Sui menjadi merah karena cemburu. Itu adalah hal yang baik bahwa itu adalah binatang iblisnya, jadi dia masih merasa bahagia. Penanaman. King Sui memulihkan dirinya ke kondisi optimal sebelum mengedarkan ki-nya ke seluruh tubuhnya. King Sui tahu bahwa ini akan jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya. King Sui bahkan mengeluarkan jarum emas, semuanya 81.
King Sui tahu itu sangat berbahaya tetapi dia masih ingin mencobanya. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya dan kekuatan tubuhnya. Kali ini adalah perubahan terbesar yang akan dia temui sejauh ini tetapi pada saat yang sama, itu disertai dengan bahaya yang sangat besar. Ada beberapa orang, yang setelah mengkonsumsi pil surgawi-surgawi, menemukan bahwa tubuh mereka meledak dan akhirnya mati. Ini sama untuk banyak harta surgawi. Karena itu, sang alkemis harus memisahkan kekuatan obat dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Pilihan lain adalah memperbaikinya menjadi pil obat yang membuatnya lebih aman dan lebih mudah diserap. Meskipun ini mungkin tidak menghasilkan peningkatan kekuatan yang eksplosif dan sebagian besar kekuatan obat mungkin hilang, setidaknya akan menjamin keselamatan hidup seseorang. AST-655 mengkonsumsi pil nasib jahat, meroket seluruh tubuhnya didominasi oleh kekuatan yang luar biasa saat dia duduk bersila di samping kuali besi batu api emas. King Sui mengerutkan dahinya dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meningkatkan kemampuannya pasti menguntungkan, tetapi akan membutuhkan tingkat ketahanan yang ekstrim untuk menahan rasa sakit yang menyiksa melalui metode ini. Bahkan mungkin dia harus mengorbankan nyawanya jika dia tidak cukup berhati-hati. Setelah mengembangkan seni kelahiran kembali, King Sui tidak takut akan rasa sakit, tetapi dia takut bahwa dia mungkin secara tidak sengaja mengakhiri hidupnya sekarang. Dia masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan dan banyak orang yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia juga telah menyiapkan pelet 5 naga di sisinya, yang bisa dia gunakan untuk menyembuhkan efek beracun. Tidak hanya itu, pelet 5 naga memiliki kemampuan menghujat lain untuk menunda kematian pengguna 1 hari penuh. Pelet 5 naga memang luar biasa, karena sifatnya sebagai penawar racun dan juga kemampuannya untuk memperpanjang umur pengguna 1 hari selama pengguna tidak mengalami luka di sekitar kepala, perut, organ dalam dan tulang. Namun, garis hidup King Sui yang paling berharga tidak lain adalah Golden Buddha Aura Lotus yang mengambang di tengah danau. Meskipun demikian, dia masih tidak yakin apakah Golden Buddha Aura Lotus benar-benar memiliki kemampuan ajaib dari tulang orang mati yang hidup. Itu adalah legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan diyakini oleh hampir semua orang sebagai kebenarannya. Hanya ada beberapa orang di dunia yang telah melihat obat surgawi yang luar biasa seperti tulang orang mati yang hidup. Karena itu, King Sui ingin bergantung pada usahanya sendiri untuk melewati rasa sakit selama momen yang sangat kritis ini daripada mengandalkan Golden Buddha Aura Lotus. Jika Golden Buddha Aura Lotus tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hasilnya akan mengerikan. Pada saat ini, King Sui merasa benar-benar tersesat. Dia tidak punya niat untuk mati, dia tidak bisa menerima dibunuh karena dia tidak mengkonsumsi pil takdir. Jika dia harus memilih antara menyaksikan sesuatu yang buruk terjadi pada Di Chen dan meledakkan diri, dia lebih suka meledak terlupakan dan mati dengan kematian yang mengerikan. Meskipun, dia tidak mampu kehilangan nyawanya karena ada hal-hal yang belum dia capai, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya pada pil takdir sambil percaya pada keberuntungannya sendiri. Tidak mungkin dia begitu malang karena telah memurnikan Fate Pill dan kemudian meledak terlupakan setelah mengkonsumsinya. Bahkan hantu pun akan kesal dengan kejadian sial itu. King Sui segera mengeluarkan semua jarum emasnya sebagai tindakan pencegahan untuk mengamankan hidupnya sendiri. Dia percaya diri dengan keterampilan medisnya sendiri dan keuletan tubuh fisiknya. Jika tidak, dia tidak akan memutuskan apakah dia harus mengkonsumsi Fate Pill saat ini. Meskipun Fate Pill mungkin terlalu banyak untuk kemampuannya saat ini, setidaknya dia masih bisa bertahan. Jika dia meledak dan mati, seluruh di Residence akan terpengaruh serta efek ledakan masih akan menghapus segala sesuatu dalam radiusnya. Mengapa ini harus terjadi sekarang? Apakah itu kebetulan? King Sui merasa tertekan. Jika dia dan Di Chen masih berada di benua Green Cloud, pertarungan hidup dan mati tertinggi tidak akan terjadi. Apakah itu dipicu oleh kematian Old Demon Ba? Atau apakah itu dipicu oleh meninggalnya orang tua yang kuat dari Di Klan? Dia hanya akan merasa lebih buruk jika dia terus memikirkannya, maka dia menghentikan pemikirannya dan kembali fokus pada Fate Pill. Dia memiliki 10 hari tersisa sebelum pertarungan hidup dan mati tertinggi. Jika dia mampu menyerap efek dari Fate Pill saat itu, dia akan mampu meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang cukup besar. Tentu saja ini akan tergantung pada tingkat penyerapannya, seberapa banyak kekuatan yang bisa dia serap antara kisaran 100 hingga 500 negara. Jika dia mampu menyerap kekuatan 400 negara ke dalam tubuhnya, peluangnya untuk menang akan meningkat sebesar 30%. Akan sempurna jika dia bisa melengkapi keterampilan tambahannya dengan kekuatan apapun yang dia terima dari Fate Pill. Dan itulah akar masalahnya, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dia serap ke dalam tubuhnya.
Meskipun dia yakin dengan kekuatan dan keuletan tubuhnya, bahwa dia akan mampu menyerap sebagian besar kekuatan, dia merasa bahwa jika dia bisa menyerap kekuatan setidaknya 350 negara, dia tidak akan terkalahkan. King Sui mengambil 3 jarum emas dan memasukkannya ke titik akupuntur Sanzong, Juk, dan Kimen, yang dapat melindungi denyut jantung dari bahaya saat di. Ini agar bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, dia masih bisa meredakan situasi dan tetap hidup. Setelah duduk sebentar, King Sui memutuskan untuk membuka tutup kuali besi batu api emas dan memeriksa pil takdir. Saat dia membuka tutupnya, aroma yang menyenangkan muncul dari dalam. Pil itu berbau sangat menyenangkan, bahkan mungkin lebih menyenangkan daripada makanan yang disiram bumbu dari alam Valet Jade Immortal. Atau mungkin dia hanya merasa mual karena bau bumbu, dan aroma pil yang menyenangkan lebih menyegarkan. Pil takdir seukuran kenari dan memberikan kilau lembut bersinar di permukaan. Warnanya seputih salju dan sehalus batu giok. King Sui bisa merasakan energi yang kuat di dalam pil karena memancarkan ki spiritual yang cukup kuat untuk mencekik seseorang. Tanpa banyak ragu, King Sui dengan cepat membuang Fate Pill ke dalam mulutnya, yang langsung meleleh dengan sentuhan lidahnya. Perasaan dingin yang cepat mengalir melalui tenggorokannya, meninggalkan rasa aromatik di mulutnya. Itu adalah pengalaman yang cukup indah. Ini pasti rasa anggur yang luar biasa yang hanya boleh dinikmati oleh para dewa. King Sui belum pernah mencicipi anggur seperti itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya anggur itu setelah dia mengonsumsi pil takdir. Sensasi yang dia rasakan dari mengkonsumsi Fate Pill adalah seolah-olah dia memiliki ciuman penuh gairah dengan wanita yang paling dia cintai, sambil mengisap jus manis dari mulutnya yang mungil. Itu tak terlukiskan namun fenomenal. Teknik penguatan kuno. King Sui tidak bisa bersantai. Dia dengan cepat mengedarkan semua tekniknya ke seluruh tubuhnya. Sayangnya, perisai surgawi emas ungu dan jimat surgawi tidak dapat digunakan dalam situasi ini. Dia bisa merasakan dantian dan meridiannya langsung membengkak, tapi itu tidak menyakitkan sama sekali. Pembengkakan terasa sangat nyaman, yang mengejutkan. Namun, sensasi nyaman ini akan segera memudar karena dia bisa merasakan energi di tubuhnya terus melonjak secara maksimal. Dia tahu hal berikutnya yang akan dia rasakan adalah rasa sakit yang luar biasa. King Sui perlahan menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya, dan itu adalah untuk berhasil tidak peduli apa. Sekarang akan menjadi momen terbesar yang mengubah hidup sepanjang hidupnya. Dia hanya perlu melewati ini dan menyambut jalan lebar yang jelas di samping dengan rumput yang lebih hijau. Jika dia bisa melewati ini, dia akan meroket dirinya sendiri ke surga. King Sui tanpa sadar memasuki alam yang menyerupai keadaan tanpa kesadaran. Apakah ini sebuah pencerahan? Apakah itu pencerahan atau bukan, King Sui tidak tahu. Yang bisa dia rasakan hanyalah dia tenggelam ke alam yang menakjubkan, dan kekuatannya terus meningkat dengan kecepatan yang gila. Dia juga lupa waktu, jadi dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di alam ini, meskipun rasanya sehari telah berlalu. Tiba-tiba, King Sui membuka matanya setelah merasakan sakit yang menyengat. Dia bangun dan menyadari bahwa tubuhnya ditutupi lapisan tipis darah menghitam. Darah memiliki bau yang sangat kuat. Namun, King Sui cukup senang ketika dia melihat darah, karena itu berarti pembersihan kotoran telah terjadi. King Sui kemudian mengambil jarum emas dan memasukkannya ke dalam titik akupuntur Zhangmennya, dan kemudian satu lagi ke titik akupuntur Sentingnya. Setelah setiap jam, King Sui akan memasukkan jarum emas untuk melepaskan sedikit ki dari tubuhnya. Meskipun dia akan melepaskan sedikit efek obat bersama dengan ki dari teknik penguatan kuno, dia tidak punya pilihan lain. Itu lebih baik daripada menanggung rasa sakit sepenuhnya tanpa rasa lega. King Sui masih tidak tahu berapa lama dia berada di keadaan tanpa sadar. Meskipun demikian, dia bisa merasakan bahwa setengah dari efek obat telah diserap ke dalam tubuhnya. Merasakan rasa sakit yang luar biasa, dia tidak punya pilihan selain mengedarkan teknik penguatan kunonya ke tingkat maksimum, berharap ki dari teknik penguatan kuno dapat menyerap energi yang terus meningkat. Jika dia masih tidak bisa menahan rasa sakit, dia kemudian akan memasukkan jarum emas lain untuk melepaskan sedikit efek obat di tubuhnya. Setelah jarum emas ke-36, King Sui merasa bahwa dia akhirnya bisa mengendalikan energi kekerasan di tubuhnya. Jarum emas sebelumnya yang dia gunakan tidak hanya untuk tujuan melepaskan beberapa efek obat dan ki, mereka juga digunakan untuk memperkuat meridiannya serta untuk mengkonsolidasikan dan memelihara konstitusinya untuk sementara. 3 hari telah berlalu sebelum King Sui mulai perlahan membuka matanya. Dia tersenyum lebar, mengetahui bahwa dia telah berhasil meskipun ada noda darah di sekujur tubuhnya. King Sui tidak bisa mengukur energi yang diserap di dalam tubuhnya, jadi dia mencoba untuk merasakannya. Ketika dia tahu berapa banyak energi yang dia peroleh,
dia tertawa lebih keras. Dia telah memperoleh kekuatan 400 negara dan pertahanannya telah meningkat 500 negara. Ini lebih dari yang dia harapkan. Mengabaikan bau darah di pakaiannya, dia perlahan namun bersemangat mengedarkan energi alam. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan, kekuatan banteng gila. Peningkatan Fate Pill kali ini telah menyebabkan peningkatan kekuatan serangan King Sui menjadi sekitar 800 negara kekuatan, sementara kekuatan pertahanannya telah mencapai sekitar 1100 negara. Di bawah efek pasif Diamond Key dan Diamond Protection, serangannya ditingkatkan lebih lanjut ke sekitar 1600 negara, dan pertahanannya lebih ditingkatkan ke sekitar 2200 negara. Kecepatan dan daya tahannya telah menerima dorongan yang cukup besar juga. Energi alam, berlian Ki, King Sui telah mencapai serangan sekitar 2.800 negara dan pertahanan 3.300 negara tanpa melengkapi senjata dan baju besinya. Saat energi yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, dia dengan cepat mengeluarkan Valet Gold Divine Shield dan Big Dipper Sword, langsung melengkapinya. Jimat kekuatan surgawi, jimat perisai surgawi. Tidak hanya kekuatannya cukup ditingkatkan, kekuatan tangguh dari jimat surgawi juga ditingkatkan. Jika King Sui melepaskan semua kekuatannya sekaligus, serangannya akan mencapai kekuatan 4.300 negara. Di bawah pengaruh jimat perisai surgawi, pertahanannya akan mencapai kekuatan 3.800 negara. Selain itu, pertahanannya dapat digandakan secara singkat jika dia melengkapi rompi lapis baja bintang 7, yang hanya akan bertahan selama sekitar 1 jam. Sekarang kecepatannya berada pada level supersonik dan pertahanannya pada level yang konyol, kartu trufnya, kerusakan kritis, jaring laba-laba beracun Black Jade, teknik senjata tersembunyi yang tangguh, keadaan satu dengan gajah yang dapat digunakan bersamaan dengan teknik pedang kombinasi sambil mengendarai Diamond Gigantic Elephant, semuanya menjadi tak terkalahkan. Pada saat itu, King Sui tercengang. Belum genap 2 bulan di alam Valet Jade Immortal dan kekuatan King Sui telah berubah dari Martial Saint kelas 6 awal menjadi Saint Martial kelas 9 puncaknya saat ini, meskipun hampir tidak. Ini memang meroket. Dalam sekejap mata, dia benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Butuh waktu cukup lama bagi King Sui untuk menyerap kenyataan sebelum dia kembali sadar. Fate Pill, seperti namanya, akan sepenuhnya mengubah nasib orang tersebut setelah mengkonsumsinya. Kecepatan mereka akan menjadi lebih cepat, dan pertahanan mereka akan lebih kuat, seperti yang dilakukan King Sui. Sekarang, dia akan bisa bertarung langsung dengan orang suci bela diri kelas 10 dalam pertempuran. Terlebih lagi, dengan kerusakan kritisnya pada tingkat kematian maksimumnya, ia akan dapat memberikan pukulan mematikan kepada musuh-musuhnya. Pada saat ini, King Sui merasakan kepuasan dan kelegaan yang tak terlukiskan saat dia merasakan aliran energi lincah memancar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar menantikan pertarungan hidup dan mati tertinggi yang akan datang dalam waktu 2 hari, tidak seperti sensasi mengkhawatirkan yang dia alami sebelumnya. Baru pada saat ini, dia melihat pakaiannya yang berlumuran darah dan akhirnya menyadari bahwa dia mengeluarkan bau darah. King Sui dengan cepat mengumpulkan air dari alam Valet Jade Immortal dan membersihkan tubuhnya. Dia kemudian berganti pakaian menjadi pakaian sutra bulan, yang memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri setiap kali ternoda atau kotor. Pakaiannya juga cukup keras, yang membuat King Sui curiga apakah itu pada tingkat artefak surgawi palsu. Namun, itu bukan masalah besar karena kerusakan kritis adalah salah satu keterampilan tambahan yang melekat pada pakaian sutra lunar. Saat waktunya di alam Valet Jade Immortal hampir habis, King Sui menghabiskan waktu yang tersisa untuk makan dan berjalan-jalan di sekitar lapangan. Ketika dia melihat gajah raksasa berliannya berkeliaran di dekatnya, dia diringankan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dalam waktu singkat, kekuatannya serta kekuatan Diamond Gigantic Elephant telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sebelumnya, keduanya tidak memiliki kekuatan yang cukup mematikan untuk membunuh lawannya yang akan datang. Sekarang, mereka pasti bisa membuat mereka membayar dan menangis dalam kesedihan. King Sui berjalan menuju kolam beracun dan melihat makhluk beracun yang tumbuh di dalamnya. Mereka sudah mengisi kolam, dan ini karena kemampuan rumput Daylily 5 warna yang dia tanam, yang menggandakan produksi racun dari makhluk beracun. Karena itu, King Sui sibuk mengumpulkan banyak makhluk beracun untuk mengisi kolam. Setelah kolam itu penuh dengan makhluk-makhluk beracun ini, dia akan mencoba melunakkan jaring laba-laba beracun Black Jade setelah pertarungan hidup dan mati tertinggi selesai. Kali ini, dia berencana menggunakan kristal yang diekstraksi dari Crystal Lion untuk meningkatkan toksisitas jaring. AST-656 Persiapan dan pengaturan sebelum pertempuran. Selama 50 hari terakhir,
dia telah menghabiskan kurang dari setengah bulan untuk membuat tali pengikat iblis. Dia tidak punya pilihan. Semuanya sangat tiba-tiba, dan dia tidak tahu kapan Demon Binding Ropes bisa naik level lagi. Tali pengikat setan benar-benar luar biasa, sangat disayangkan bahwa itu tidak berguna saat ini melawan para pembudidaya yang memiliki kekuatan 5.000 negara atau lebih tinggi. Biasanya, jika dia mampu, King Sui akan bekerja untuk meredam Demon Binding Ropes dan lonceng Soul Sake, seperti bagaimana dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal setiap hari. Ini kecuali dia memiliki beberapa hal khusus untuk ditangani, seperti harus menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan alkimia. Pada saat-saat seperti itu, dia tidak bisa istirahat di antaranya. Ketika dia merasakan kekuatan akting alam Valet Jade Immortal di dunia luar, King Sui dengan cepat berlari keluar. Di luar semakin terang. Selama beberapa hari ini, kecuali dia memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, King Sui akan selalu menghabiskan waktunya di alam Valet Jade Immortal begitu hari berikutnya tiba. Dia khawatir tentang potensi penundaan jika ada masalah tiba-tiba muncul. Dia berjalan keluar dari kamarnya. Saat mereka berada di Residence, Di Chen akan tinggal bersama dengan Di King. Kamar mereka tidak jauh dari tempat dia menginap. Ini bukan pagi lagi dan meskipun matahari belum terbit, matahari akan terbit sekitar 15 menit. Saat dia melangkah keluar dari kamarnya, kedua wanita itu juga keluar dari kamar mereka. Setelah melihat King Sui, mata mereka berbinar. Ini menyebabkan King Sui melihat mereka, merasa bingung. Kami baru satu malam tidak melihatmu, bagaimana kamu menjadi begitu tampan? Di King memandang King Sui dan bertanya langsung. Dia bahkan pergi ke arahnya untuk melihat dengan baik, semakin dekat sehingga King Sui bisa mencium aroma tubuhnya. Tampan, King Sui menyentuh wajahnya, bingung. Saat dia melakukannya, Di King tersenyum dan memasang cermin kecil di depannya. Ketika King Sui melihat bayangannya sendiri, dia tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya tidak ada perubahan besar. Kulitnya menjadi sedikit lebih baik, matanya yang jernih sepertinya memberikan perasaan yang lebih dalam. Satu-satunya hal yang King Sui tidak bisa terima adalah tanda di antara alisnya yang ditinggalkan oleh Liontin Yin Yang. Dulu warnanya ungu tua, meskipun itu sangat menonjol, itu masih sesuatu yang bisa dia terima. Namun, itu mulai perlahan berubah menjadi semakin merah, sampai tampak sedikit menawan. Ini menyebabkan King Sui tampak sedikit menyihir. Terlebih lagi, dengan kulit King Sui yang tampak lebih baik dari sebelumnya, tanda yang seukuran kacang kedelai itu tampak lebih cerah dari sebelumnya. Kalau saja kamu bisa memberikan tanda itu kepadaku. Di King tersenyum dan berkata. Ini adalah kedua kalinya seorang wanita mengatakan ini kepada King Sui. King Sui tidak banyak bicara dan dia hanya tersenyum dan memberitahu mereka bahwa dia akan keluar untuk latihan pagi. Tunggu, kita akan pergi juga. Di King menarik Di Chen dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi. King Sui tersenyum dan menjawab. Mereka bertiga berjalan keluar dari gedung pavilion. Ada area khusus untuk memungkinkan mereka berkultivasi di halaman. Bahkan ada arena kecil di halaman belakang, serta kolam kecil. Seseorang berdiri di samping kolam. Kakak Su. Di King tersenyum lembut dan memanggilnya. King Sui tiba-tiba merasa bahwa Di King memiliki beberapa sisi dalam dirinya. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, mereka akhirnya berkelahi. Saat itu, dia adalah karakter keren yang seperti seorang dewi. Sekarang, sebelum orang luar, dia masih bertingkah seperti ini. Hanya saja dia sepertinya tidak peduli dengan citranya ketika dia bersama King Sui. King Sui tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak. Ketika Yuan Shu berbalik dan melihat mereka bertiga, dia tampak sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan menyapa mereka. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik untuk datang melihat ikan pagi-pagi sekali. Di King tersenyum dan berjalan mendekat. King Sui melambaikan tangannya dan kemudian menuju arena kecil. Meskipun itu adalah area kecil, itu masih memiliki diameter 30 meter. Tidak apa-apa bagi King Sui untuk melatih Tai Chi-nya di sana. Dengan lompatan ringan, dia melompat ke arena yang tingginya lebih dari 2 meter. Matahari mulai terbit dari timur. King Sui mendorong kedua tangannya secara paralel, bulan miring, tinju atas, pergeseran awan, blok ekor kiri. Gerakan King Sui kokoh, menunjukkan aliran dan keindahan yang tak terlukiskan di tengah kelambatannya. Itu memberi orang perasaan aneh, serta dampak visual yang tak terlukiskan. Ketika ketiga wanita itu menyadari bahwa mereka telah ditarik oleh gerakan King Sui cukup lama, mereka semua tampak seperti baru bangun dari mimpi karena terkejut. Mereka semua tersenyum, malu. Di Chen berjalan dan menuju sisi lain arena, memulai latihan paginya sendiri. Namun, Di King tidak bergerak. Dia hanya berdiri di samping Yuan Shu,
tersenyum sambil mengobrol dengannya. Apa pendapatmu tentang dia? Diking tersenyum dan berkata. Wei Hao. Yuan Shu sepertinya tidak mengerti saat dia melihat Diking. Kau menatapnya sejak tadi. Bagaimana Anda bisa melupakan begitu cepat? Diking menatap Yuan Shu dengan ekspresi licik. Saudari King, saya tidak berpikir bahwa Anda berada dalam posisi untuk menertawakan saya. Sebelumnya, kamu terlihat tidak sabar untuk melahapnya. Yuan Shu tertawa. Tanpa King Sui di sini, mereka tampak jauh lebih berani saat berbicara. Jika dia ada di sini, dia pasti akan terkejut bahwa wanita ini bisa tersenyum begitu polos. Sudahlah, jangan bahas ini. Sister Su, apa pendapatmu tentang King Sui sebagai pribadi? Diking terus bertanya. Apa yang ingin kamu dengar tentang dia? Saya tidak begitu dekat dengannya jadi saya tidak yakin. Yuan Shu tersenyum dan berkata. Kita bicara santai saja. Bagaimanapun, itu hanya di antara kita, saudara perempuan. Diking menjawab sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah pria yang cakap dan cerdas. Yuan Shu berkata sambil tersenyum, lalu menatap Diking tanpa berkedip. Kenapa kau menatapku seperti ini? Diking merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan Yuan Shu. Saudari King, saya dapat mengatakan bahwa tatapan yang Anda miliki ketika Anda melihatnya sangat berbeda. Itu sedikit mirip dengan milik kakakmu. Aku terus merasa bahwa sesuatu telah terjadi di antara kalian berdua. Ayo, bagikan dengan saya. Mari kita lihat bagaimana dia telah menggerakkan hati seorang wanita yang dipuja oleh semua pria di negara bintang 7. Yuan Shu menggoda. Diking merasa sedikit malu mendengarnya. Dia tiba-tiba menggelitik ketiak Yuan Shu dan berkata, mari kita lihat apakah kamu masih berani menyemburkan sampah. Kedua wanita cantik itu bersenang-senang, suara lembut dan indah mereka terdengar jauh. King Sui tidak mencoba mendengarkan suara di daerah itu dan benar-benar tenggelam dalam kondisi mentalnya sendiri. Kemajuan King Sui dalam kemampuannya membuatnya merasa bahwa dia harus meluangkan waktu untuk meningkatkan penguasaannya atas energi baru ini. Berlatih Tai Chi adalah pilihan yang sangat baik, diperlukan pemahaman yang baik tentang kekuatan seseorang untuk mendapatkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meluangkan waktu bahkan ketika dia berada di alam Valet Jade Immortal untuk berlatih Tai Chi. Ini akan memungkinkan dia untuk sepenuhnya menyerap kekuatan baru yang baru saja dia peroleh. Dia berlatih sampai larut pagi sebelum King Sui berhenti. Dia masih ingin berlatih jejak telapak tangan 1000 Buddha tetapi memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Itu karena ketiga wanita itu sepertinya masih menunggunya. Dia melompat dari arena dan berjalan menuju ketiga wanita itu. Sudah waktunya untuk sarapan. Selama makan, semua orang di klan hadir, bahkan Nyonya Tuamo. Namun, ketika Disuan dan Nyonya Tuamo melihat King Sui, tatapan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kemudian mereka dengan cepat tersenyum. Mereka juga tahu bahwa kemampuan King Sui telah meningkat pesat. Yang paling penting, pesona King Sui telah meningkat secara kualitatif dibandingkan sebelumnya. Ini harus sangat terkait dengan kemajuan kemampuannya. Dengan peningkatan besar, kepercayaan dirinya juga akan meningkat. Itu melegakan pada kondisi mental dan fisiknya, memberinya sedikit tambahan aura tak terkendali. Nyonya Tuamo dan Disuan melihat bahwa kemampuan King Sui paling baik pada tahap dasar dari Martial Saint kelas 6. Namun, ini masih membuat mereka sangat heran. Tingkat pertumbuhannya terlalu luar biasa. King Sui juga bertemu dengan 3 orang parubaya di Sekte Alkemis. Seperti yang dikatakan Yuan Shu, salah satunya adalah Martial Saint kelas 8, sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Disuan, sementara 2 sisanya berjuang antara kelas ke-7 dan ke-8 dari alam Martial Saint. Mereka hanya 1 langkah ke tingkat 8 Martial Saint. Kamu pasti King Sui. Ini pertama kalinya gadis Yuan merekomendasikan seseorang dengan sangat kuat. Kau benar-benar pemuda yang menjanjikan. Seorang lelaki tua dengan rasa ilmiah yang kuat berkata. Senior, kamu menyanjungku. Kali ini, saya masih harus berterima kasih kepada kalian bertiga karena datang untuk membantu. King Sui tersenyum dan menyapa mereka dari bangku junior. Kami hanya bisa membantu dari samping. Nyonya Tuamo mengatakan bahwa ini sudah cukup. Petik 2. King Sui bertemu dengan 2 paman Yuan Shu lainnya dari rumah utama dan mengetahui bahwa mereka bertiga adalah sepupu. Martial Saint kelas 8 adalah Yuan Hua, yang bertubuh lebih tinggi dan lebih kuat adalah Yuan Song, dan yang terakhir dengan rambut paling putih, yang terlihat paling tua, adalah Yuan Chong. Semua orang duduk. Mungkin karena mereka yang mendukung Di Jing merasa terlalu terhina untuk mengatakan apa-apa sehingga mereka tetap diam. Mereka yang mendukung Disuan sangat aktif.
Jumlah orang yang mendukung Disuan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah orang yang mendukung saudara-saudaranya yang lain. Meskipun di klan bukan klan dengan populasi tinggi, faksi lain memiliki setidaknya 2 kali jumlah orang yang dimiliki Disuan. Oleh karena itu, hanya ada sekitar 200 orang di rumah utama di klan, dengan orang-orang dari beberapa generasi. Kemungkinan acara ini telah menyatukan seluruh di klan. Untuk klan yang bereputasi baik seperti di klan, hanya memiliki sekitar 200 orang di keluarga utama benar-benar terlalu sedikit. Yang lain praktis orang luar dan mertua di klan. Faktanya, sebagian besar bisnis di klan semuanya dikelola oleh keluarga mertua mereka. Namun, sebagian besar keuntungan akan menjadi milik di klan. Kekuatan menentukan segalanya. Ini adalah aturannya, cara yang jelas dalam melakukan sesuatu. Selain itu, ini juga merupakan situasi win-win. Mereka menikmati makanan yang menyenangkan. Ada sejumlah pembudidaya tingkat martial Sein di klan. Namun, leluhur tua yang bisa bertahan tidak lagi ada dan klan di sejak itu jatuh menjadi yang terlemah di antara 7 bintang di negara bintang 7. Hampir tidak bisa mengikuti dan tetap sebagai salah satu dari mereka. Di dunia 9 benua, jika seseorang ingin meraih kesuksesan, semua orang di sekitarnya akan dapat berjemur bersama dalam kemuliaannya. Ketika leluhur tua ada, klan bisa duduk dengan nyaman di antara 7 bintang tanpa khawatir. Tapi sekarang dia tidak ada untuk memikul beban di pundaknya, kekuatan di klan semakin melemah. Bahkan kediaman Raja Tirani Langit telah memikirkan cara untuk menggertak mereka. Kali ini, 10.000 racun sekte telah tinggal di pengasingan untuk jangka waktu yang lama dan tidak bisa lagi menahannya. King Sui tidak tahu apakah dia dianggap beruntung atau tidak beruntung berada di sini ketika mereka muncul. Jika dia tidak ada di sini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kekuatan yang dia miliki hari ini. Jika dia tinggal, hidupnya bisa dipertaruhkan. Seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dan bahaya akan selalu cenderung menyertai peluang. Karena itu, setidaknya untuk saat ini, King Sui tidak merasa menyesal. King Sui, mari kita bahas bagaimana kita akan menghadapi pertarungan hidup dan mati tertinggi hari ini. Disuan tersenyum dan berkata kepada King Sui. Kepala klan, Di Xiong, hanya tersenyum saat dia melihat dari samping. Dia tampaknya telah memutuskan untuk membiarkan Disuan menangani kasus ini sepenuhnya. Senior, ada kekuatan dalam jumlah. Saya tidak terlalu akrab dengan sekte 10.000 racun dan klan lainnya. Jika ada yang punya saran bagus, jangan ragu untuk berbicara, kata King Sui setelah memikirkannya. AST 657 jarak, Mutiara Naga Racun, bagaimana dengan ini? Biarkan ayahku memberitahumu tentang kekuatan yang dimiliki klan lain di permukaan. Disuan ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab King Sui sambil tersenyum. Baru setelah menjawab, dia dengan hormat mengalihkan pandangannya ke arah Di Xiong. King Sui tertegun sejenak sebelum membungkuk ke arah Di Xiong dan berkata, akankah kakek yang terhormat tolong beritahu kami? Tentu, saya akan memberitahu semua orang apa yang saya ketahui. Saya semakin tua, saatnya bagi Anda yang muda untuk bersinar. Di Xiong tampak sangat bahagia, pertama-tama melirik ke arah Di Xuan dan kemudian ke arah Di Chen dan Di King. Tidak dapat disangkal, Di Xiong telah mengalami banyak hal dalam hidup. Sementara para ahli di klan masih ada, Di Xiong juga dianggap sebagai salah satu dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah di Seven Stars City. Sayangnya, akhir-akhir ini dia merasa down dan out. 100 tahun yang lalu, orang menghormati Di Xiong karena ayahnya. Belakangan ini, perannya telah terbalik. Para ahli klan Di telah meninggal dunia, dan kekuatan Di Xiong tidak cukup untuk menegakkan status dan posisi klan Di. Ketika orang lain melihat peluang dan tidak ada yang bisa melindungi di klan, itu secara alami mengarah ke situasi saat ini. Disuan telah menerobos, tapi itu masih tidak cukup untuk mendukung usaha besar di klan. Ada yang masih kurang. Mungkin sekte 10.000 racun hanya tidak ingin klan dibangkit kembali, jadi memilih saat ini untuk mengambil tindakan. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghapus di klan dari Seven Stars. Sekte 10.000 racun tidak kalah dengan klan di masa lalu. Hanya saja mereka mengolah jalur racun. Mereka hanya memiliki 2 prajurit kelas 10 Martial Sein. Namun, kekuatan mereka tidak boleh diukur berdasarkan kultivasi mereka. Bagian yang paling menakutkan tentang mereka adalah racun mereka. Itulah sebabnya bahkan seorang prajurit Peak Martial King dari 10.000 racun sekte tidak boleh diremehkan. Ekspresi Di Xiong berubah pahit saat dia menceritakan. King Sui tetap diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia sekarang sadar bahwa di dalam kota 7 bintang, orang suci bela diri kelas 10 sudah dianggap sebagai eksistensi puncak. Namun,
Orang suci bela diri kelas 10 dapat memiliki kekuatan mulai dari 5.000 negara hingga 9.900 negara. King Sui tidak tahu seberapa kuat dua orang suci bela diri kelas 10 di Sekte 10.000 Racun. Namun, mereka cenderung sedikit lebih unggul dari Nyonya Tuamo. Saat ini, Nyonya Tuamo baru saja memulihkan kekuatannya sebagai orang suci bela diri kelas 10, hanya mencapai kekuatan Jiao Merah Setan Batua. Tanpa kartu truf King Sui, pertempuran ini akan sangat sulit. Klan Sima adalah klan peringkat senior di Sekte 10.000 Racun. Klan mereka juga memiliki prajurit Saint Martial kelas 10, yang baru saja menerobos dalam beberapa tahun terakhir. Karena Sekte 10.000 Racun adalah salah satu dari 7 bintang, klan Sima tidak pernah berjuang untuk menjadi bagian dari 7 bintang, meskipun mereka pasti memenuhi syarat untuk berada di antara 7 bintang. Pada titik ini, ada nada kekalahan dalam suaranya. Klan Di memiliki masa depan yang cerah. Sayangnya para ahli di klan telah meninggal lebih awal, dan generasi yang menjembatani para ahli ini dengan generasi yang lebih muda tidak memadai. Generasi muda semuanya benar-benar luar biasa dan diberi waktu yang cukup, klan Di harus dapat bangkit kembali dengan sangat cepat. Mungkin inilah alasannya, banyak orang yang tidak menginginkan di klan untuk bangkit, maka mereka mengambil kesempatan ini untuk menghentikan kemajuan di klan saat mereka masih berkembang. 3 klan yang tersisa, klan Zuo, klan Guan dan klan Du, tampaknya sekuat klan Di, dengan prajurit terkuat mereka hanya di kelas 8 Martial Saint, setidaknya di permukaan. King Sui tidak yakin bagaimana perasaannya tentang ini. Sejak dia menerobos, dia tidak merasa bahwa Martial Science kelas 8 adalah ancaman. Namun, ada banyak yang benar-benar tahu kekuatan di dalam Seven Stars Country. Jika bukan karena leluhur tua klan Di saat ini hanya akan berada pada level yang sama dengan klan Zuo, klan Guan dan klan Du. Sejujurnya, klan Di sudah tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian dari 7 bintang. Jika 3 klan hanya memiliki orang suci bela diri kelas 8 sebagai prajurit terkuat mereka, King Sui merasa bahwa mereka pada dasarnya dapat diabaikan. Memanfaatkan kekuatan penuhnya, dia seharusnya bisa langsung membunuh prajurit kelas 8 Martial Saint. King Sui merasa bahwa bahkan prajurit kelas 9 dan kelas 10 awal Martial Saint bukanlah apa-apa baginya. Namun, King Sui memperhatikan bahwa Di Xiong terus menyebutkan bahwa kekuatan ini adalah kekuatan yang hanya terlihat di permukaan. Mungkinkah ada kartu tersembunyi lainnya? Selanjutnya, racun akan memainkan faktor utama dalam pertempuran. 2 orang tua dari 10.000 sekte racun serta leluhur tua klan Sima semuanya memiliki binatang beracun yang kuat. Saya hanya tahu bahwa binatang beracun dari kelas 10 Martial Saint Sima adalah sabel giok beracun 5 elemen. Panjangnya sekitar 33 cm dan memiliki pola 5 elemen di tubuhnya. Ini berspesialisasi dalam racun 5 elemen, sangat cepat dan memiliki toksisitas yang sangat kuat. Meskipun hanya memiliki kekuatan Raja Bela Diri Puncak, binatang iblis Martial Saint kelas 1 biasanya akan dipaksa untuk melarikan diri jika mereka bertemu dengannya. Jika Anda melihatnya, Anda harus berhati-hati. Di Xiong menghela nafas panjang. Bahkan setelah Di Xiong selesai berbicara, semua orang tetap diam. Masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Yang paling penting, semua orang jelas tentang kekuatan di klan, tetapi mereka hanya tahu apa yang tampak sebagai kekuatan lawan dan informasi itu sudah ketinggalan zaman. King Sui, kamu harus memutuskan siapa yang akan berpartisipasi. Bagaimana kalau memilih 5 yang terkuat, kita hanya bisa mencoba yang terbaik. Petik 2. Pada saat ini, Di Xuan berbalik dan menghadap King Sui saat dia berbicara dengannya. Karena semua orang telah datang dan tidak pergi, Di Xuan tidak berbicara seolah-olah King Sui adalah orang luar. Selain itu, dia memiliki kepercayaan pada King Sui. Bahkan jika Di Xuan harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Di klan, dia merasa itu akan sepadan. Kata-kata Di Xuan menyebabkan banyak anggota klan Di merasa terkejut. Di Xuan sebenarnya telah meminta pendapat seorang pria muda dalam masalah yang begitu penting. Ada seorang pria parubaya dari garis keturunan Di Jing yang ingin menyuarakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Di Jing. Ini adalah situasi khusus. Awalnya, Di Jing seharusnya tidak ada. Namun, hukumannya ditangguhkan sementara. Oleh karena itu, Di Jing menghentikan pria parubaya itu, wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Saat ini, mereka tidak memiliki suara dalam masalah ini. Bagi mereka untuk hadir dalam diskusi ini sudah cukup beruntung. King Sui, kamu yang memutuskan. Kami semua akan mendukungmu, kamu pasti bisa. Pada saat ini, Nyonya Tuamo berkata sambil tersenyum. Karena semuanya telah mencapai titik ini, King Sui berhenti menolak tanggung jawab. Dia merenungkannya dan berkata,
kami hanya akan mengirim 3 orang untuk berperang, senior Disuan, Nyonya Tua Mo dan saya sendiri. Ketika King Sui mengatakan itu, semua orang terdiam. Pertarungan hidup dan mati tertinggi akan memungkinkan masuknya hingga 5 peserta, maka masing-masing pihak biasanya akan mengirimkan 5 peserta. Untuk sekte seperti sekte 10.000 racun, semakin banyak peserta, semakin baik. Karena mereka yang tidak berguna masih bisa membuang racun dari lini belakang. 3 orang, jika ada 5 lawan, bukankah kita akan dirugikan? Pada saat ini, Yuan Hua mengerutkan kening saat berbicara. Dia adalah orang terkuat yang hadir setelah Nyonya Tua Mo dan Disuan. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk membantu mereka dalam pertarungan. Namun, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menonton. Dia sebenarnya senang melakukan itu, dan mengakui bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak mencukupi. Namun, dia masih merasa tidak senang dipandang rendah oleh orang lain. 3 senior, saya tahu Anda tahu bahwa Sekte 10.000 racun berspesialisasi dalam racun dan ada juga berbagai klan lain yang terlibat. Saya berharap para senior dapat membantu menjaga keselamatan orang lain. Ini lebih penting daripada pertarungan di arena karena kita perlu mempertahankan diri melawan Sekte 10.000 racun dan klan Sima. King Sui merespons setelah berpikir sejenak. Haha, tidak apa-apa, itu semua sama bagi kita. Namun, saya hanya ingin tahu mengapa Little Brother King Sui hanya ingin 3 orang untuk berpartisipasi. Yuan Song menanggapi dengan senyum konyol. Saya pikir memiliki lebih banyak orang bukanlah hal yang baik. Dalam pertempuran langsung, kami lebih lemah dari lawan kami. Dengan memiliki lebih banyak peserta hanya akan memperlebar disparitas itu. Jika lawan benar-benar kuat, 2 peserta lagi tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Selain itu, akan ada banyak penonton. Saya yakin lawan kami tidak akan mengirimkan 5 peserta jika kami hanya mengirim 3. Sebenarnya, King Sui punya rencana lain. Bahkan jika lawan mengirim 5 peserta, selama kekuatan mereka di bawah kelas 10 Martial Saint, King Sui akan mengambil kesempatan untuk langsung membunuh kelas 8 dan kelas 9 Martial Saints. Jika kekuatan lawan telah mencapai kelas 10 Martial Saint, akan sia-sia mengirim 2 orang lagi. Ini hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Karena itu, mengapa tidak membiarkan mereka melindungi yang lain? Apakah kamu percaya diri? Disuan bertanya dengan tenang. Iya, King Sui berkata dengan tegas setelah ragu-ragu sejenak. Ekspresi King Sui membuat banyak orang tersenyum. Ini karena semua orang menyadari bahwa mereka benar-benar mulai percaya pada King Sui dengan sepenuh hati. Itu adalah perasaan yang aneh. Ekspresi King Sui ketika dia tenggelam dalam pikirannya membuat mereka merasa bahwa dia telah membuat pertimbangan serius sebelum memberikan jawabannya. Sebelumnya, beberapa paman Yuan Su telah membagikan beberapa obat penawar kepada orang-orang yang hadir. King Sui mengeluarkan pelet giok murni dan memberikan 1 untuk setiap orang. Mereka harus mengkonsumsi pelet giok murni jika penangkal lain yang diberikan tidak dapat mengatasi racun. King Sui juga memberi Di Chen dan Nyonya Tua Mo beberapa pelet 5 naga. Dia juga memberikan beberapa kepada Di King untuk digunakan ketika situasi mengharuskannya. Hanya dengan menjelaskan efek sekunder dari pelet 5 naga, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak penjelasan. Mengapa kamu di sini? Yuan Su terkejut ketika dia melihat King Sui di luar pintunya. Apakah saya tidak diterima? King Sui tersenyum canggung, terkejut dengan nada bicara Yuan Su. Hehe, aku tidak bermaksud seperti itu. Anda memiliki istri yang begitu cantik di sisi Anda, mengapa Anda tidak lebih banyak menemaninya? Yuan Su tersenyum saat dia memimpin King Sui ke kamarnya. Tidak peduli betapa cantiknya dia, aku tidak bisa memegangnya di tanganku setiap saat kan. King Sui dengan santai menanggapi. Yuan Su tidak menjawab saat dia menuangkan secangkir teh untuk King Sui. Saat mereka duduk saling berhadapan, King Sui mengamati keindahan unik ini. King Sui mengeluarkan botol porselen putih salju dan memberikannya padanya. Bisakah Anda membantu mencari tahu apa yang ada di dalam botol ini? Sebelumnya, King Sui telah mencoba melihat dengan mata emasnya yang berapi-api, tetapi dia tidak berhasil mengumpulkan informasi apapun. Dia tidak ingin membukanya secara membabi buta, maka dia memutuskan untuk mencari bantuan Yuan Su. Saat Yuan Su mengambil alih botol itu, cahaya terang dan menyilaukan melintas di matanya. Dia kemudian dengan lembut menutup matanya, memeriksa item di dalam botol. King Sui telah mendengar dia menyebutkan sebelumnya bahwa dia sangat pandai merasakan sesuatu. Ini adalah bakat bawaan, atau apa yang dianggap indera keenam oleh umat Buddha. Indera keenam adalah indera tambahan dari indera hati, setelah panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan perasa. King Sui merasa bahwa Yuan Su kemungkinan besar memiliki indera keenam yang sangat kuat.
Dan kemampuan misterius inilah yang memungkinkannya membuat resep alkimia. Setelah waktu yang lama, Yuan Shu sekali lagi membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketidakpercayaan. Setelah menatap King Sui untuk beberapa saat, dia tanpa tergesa-gesa berkata, ini adalah mutiara naga racun. Mutiara naga racun. King Sui tidak bisa mempercayai telinganya, bertanya dengan ragu. AST 658 penggunaan, mutiara, jalan bintang 7. Mutiara naga racun. King Sui tidak bisa mempercayai telinganya dan bertanya dengan ragu. Yuan Shu memandang King Sui dan berkata dengan serius, aku juga tidak yakin, tapi aku bisa merasakan bahwa ini adalah mutiara naga racun. Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, asumsi saya tidak mungkin salah. Anda juga bisa menyebutnya mutiara racun karena mungkin tidak tepat untuk menyebutnya mutiara naga. Tidak masalah apa gunanya mutiara ini. King Sui lebih peduli dengan ini. Dia tidak peduli apakah itu mutiara naga racun, dia hanya ingin tahu untuk apa mutiara itu bisa digunakan. Untuk saat ini, sebut saja mutiara naga racun karena ada kemungkinan 80% itu menjadi mutiara naga racun. Sebenarnya, naga racun bukanlah naga suci yang disebutkan dalam legenda. Mereka cenderung menjadi bentuk naik dari jiao beracun. Mutiara naga racun terbuat dari esensi di dalam tubuh naga racun. Yuan Shu menjelaskan perlahan setelah merenung sejenak. Ketika King Sui pertama kali mendengar kata naga, dia merasa sedikit bersemangat. Dia berasumsi bahwa itu pasti binatang iblis yang peringkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan jiao. Misalnya, monster naga racun dan naga banjir racun. Meskipun itu bukan naga sejati, ia masih memiliki pembuluh darah naga di dalam tubuhnya. Naga racun sebenarnya cukup terkenal di seluruh dunia 9 benua. Satu-satunya masalah adalah bahwa mereka cukup langka saat ini. Mutiara ini hanya bisa dibentuk oleh binatang iblis di kelas Peak Martial Saint. Itu bahkan lebih langka daripada inti binatang iblis itu. Meskipun saya telah menyebutkan bahwa hanya binatang iblis di Peak Martial Saint yang dapat membuat mutiara, itu tidak berarti bahwa mereka semua akan dapat melakukannya. Selain itu, jika binatang iblis kehilangan mutiara ini, itu akan langsung berubah menjadi binatang lumpuh. Saat Yuan Shu berbicara, King Sui akhirnya mengerti bahwa mutiara itu bukan hanya inti dari binatang iblis suci bela diri puncak, tetapi juga benda yang sangat langka. Mempertimbangkan bahwa itu adalah esensi di dalam tubuh naga racun, itu pasti sangat beracun. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menjelaskan, namun saya belum memberitahu Anda tentang penggunaannya. Yuan Shu tersenyum dan menatap King Sui. Dia terlihat sangat sabar. Kalau begitu, akankah Nona dengan cepat menjelaskan penggunaan mutiara ini? King Sui tertawa ketika dia mengatakan ini. Saya sendiri tidak begitu yakin. Tetapi saya telah mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa mutiara jenis ini memiliki kecerdasan. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi jika Anda cukup sering melakukannya, Anda akan dapat merasakan sesuatu, sedemikian rupa sehingga Anda akan mulai dapat mengendalikannya dengan pikiran Anda. Terlebih lagi, mengingat ini adalah mutiara dari naga beracun, sangat berisiko untuk memakainya karena intisari dari naga itu sendiri juga beracun. King Sui tetap diam sambil terus mendengarkan apa yang dikatakan Yuan Shu. Mutiara jenis ini memiliki energi roh yang sangat melimpah. Jika itu bukan mutiara naga beracun, itu masih akan menjadi ramuan obat yang luar biasa. Masalahnya adalah bahwa mutiara naga racun juga merupakan sesuatu yang dirindukan oleh penggarap racun. Selama Anda tidak langsung bersentuhan dengan mutiara naga, Anda akan baik-baik saja. Itu juga dapat digunakan untuk menyirami tanaman beracun atau memelihara makhluk hidup yang beracun untuk memperkuat toksisitasnya. Saat dia berbicara, King Sui tampaknya telah memahami sesuatu meskipun dia masih agak bingung. Meskipun demikian, dia masih puas bahwa dia akhirnya mengerti kegunaan dasarnya. Apakah tidak ada gunanya lagi? King Sui bertanya dengan santai. Lainnya, mengenai itu masih digunakan sebagai pil obat atau bisa diumpankan ke binatang iblis lainnya. Ada kemungkinan bahwa itu akan mendapatkan kemampuan baru. Ini akan memiliki efek terbaik jika diambil oleh binatang iblis. Atau prajurit manusia dengan itu sangat mungkin diracuni sampai mati. Itu juga dapat digunakan sebagai senjata beracun, misalnya, Anda dapat melemparkannya ke lawan, memasukkannya ke dalam tubuh mereka. Seberapa keras mutiara naga racun? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Rupanya, Peak Martial Saint Warrior juga harus berusaha sekuat tenaga dan menyerang beberapa kali untuk menghancurkannya. Yuan Shu tersenyum dan menjelaskan. Jika saya membuka botol ini, apakah racun dari mutiara di dalamnya akan hilang? King Sui sudah memiliki pemikirannya sendiri tentang cara menggunakan mutiara naga. Namun, dia masih sedikit khawatir. Tidak,
Mutiara-mutiara ini akan memulihkan racun dengan sendirinya selama kamu masih bisa mempertahankan setengahnya. Tetapi jika Anda menggunakan setengah dari toksisitasnya sekaligus, perlahan-lahan akan berubah menjadi mutiara yang tidak berguna. Biasanya, Anda dapat mempercepat pemulihan dengan merawat mereka dengan beberapa racun. Petik 2. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yuan Shu tersenyum tipis dan menjawab. Haruskah kita membukanya dan melihat? Baiklah, aku juga ingin melihatnya. King Sui membuka botolnya. Begitu dia melakukannya, seluruh ruangan seketika terasa sangat dingin. Botolnya hanya sebesar kepalan tangan bayi. Bentuknya seperti bagian bawah labu. King Sui juga merasakan fluktuasi semangat yang kuat dari dinginnya ruangan. Dia benar-benar kagum dengan esensi dari binatang iblis Peak Martial Saint. Dia mencoba melihat mutiara melalui mulut botol. Mutiara itu sebesar oat, berwarna hitam legam dan sangat tembus pandang. Itu sangat hitam sehingga membuat tulang punggung King Sui merinding dan bersinar dengan cahaya yang sepertinya milik iblis. Saat melihatnya, itu memberikan perasaan yang akan menyebabkan seseorang berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Itu adalah perasaan bahaya. Bahkan King Sui yang memiliki energi alam tidak berani mengambil risiko. Dia tidak merasa perlu mempertaruhkan dirinya untuk itu. Dia akan menunggu energi alamnya naik lebih jauh karena hanya dengan begitu, dia akan mampu melawan racun dengan itu. King Sui merasa itu mungkin berguna untuk zat beracun di alam Valet Jade Immortal. Belum lagi bahwa jaring laba-laba beracun Black Jade-nya perlu segera disempurnakan. Sepertinya mutiara ini mungkin sangat berguna untuknya. Yuan Shu menyerahkannya kembali ke King Sui setelah melihatnya beberapa kali. Setelah beberapa saat, King Sui berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia melemparkan botol berisi mutiara naga racun ke alam Valet Jade Immortal dan meletakkannya di antara bunga dan rumput beracun. Persis seperti itu, insiden yang menyelesaikan pertarungan hidup dan mati tertinggi telah diputuskan. Secara bersamaan, dunia benar-benar memanas dengan rumor tentang hal itu. Orang-orang dari seluruh Seven Stars Country, negara lain, dan kota-kota lain semuanya berencana untuk pergi ke sini untuk menyaksikan pertandingan. Dalam satu hari yang singkat, tidak hanya seluruh kota mengetahuinya, beberapa kekuatan tak dikenal bahkan mulai terlibat di dalamnya. King Sui tidak peduli dengan semua ini. Jelas bahwa mereka mencoba mengambil untung dari kemalangan orang lain. Selain itu, masih banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini tetapi untuk melakukannya, mereka harus cukup kuat. Chen petik terbalik ayo keluar dan jalan-jalan. Pada saat King Sui menemukan Di Chen, dia menatap kosong ke angkasa. Baiklah, begitu dia melihat King Sui, ekspresi kesal di wajahnya segera digantikan oleh yang bahagia. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, mereka sudah bisa melihat Di King dan Yuan Shu berjalan ke arah mereka. Ketika King Sui melihat ini, dia secara otomatis tahu bahwa tidak mungkin bagi Di Chen dan dia untuk menghabiskan waktu sendirian. Kakak, kemana kalian akan pergi? Ayo pergi bersama. Kami mungkin tidak lagi berminat untuk melakukannya dalam 2 hari. Di Chen tersenyum dan berkata. Wajah Di King langsung berubah kesal. King petik terbalik berhentilah berpikir terlalu banyak, selalu ada jalan keluar. Di Chen berkata dengan lembut. Ya, tidak apa-apa. Saya hanya sedikit pemarah. Betapa hebatnya jika saya adalah Peak Martial Saint, mereka tidak akan berani datang bahkan jika mereka memiliki 9 nyawa. Di King berkata dengan marah. Saudari King, apakah kamu percaya padaku? Yuan Shu tersenyum dan bertanya pada Di King. Tentu saja, siapa lagi yang akan membantu kami selain kamu? Di King sangat percaya pada kemampuan penginderaan misterius Yuan Shu. Lebih tepatnya, kemampuannya untuk merasakan karakter seseorang. Itu sebenarnya bukan kemampuan yang mampu menemukan hal-hal sebelumnya sebelum terjadi. Jika kamu percaya padaku, maka berbahagialah. Sekarang setelah saya membantu Anda, semuanya akan baik-baik saja. Yuan Shu melirik ke arah King Sui dan berkata dengan tenang sambil tersenyum. Di King secara tidak sengaja melihat tatapan Yuan Shu yang disengaja. Menanggapi itu, dia tersenyum, aku akan percaya padamu kalau begitu. Mari kita hangout bersama hari ini. King Sui terjepit di tengah. Meskipun dia senang bahwa dia seperti bulan yang dikelilingi oleh berjuta bintang, dia akan segera menjadi pusat perhatian begitu dia keluar dari rumah, mengingat ketiga gadis itu semuanya sangat cantik. Selain itu, baik Di King maupun Di Chen tidak lagi mengenakan kerudung dan King Sui cukup tampan. Akan ada banyak orang yang membicarakan mereka di sepanjang jalan. Bahkan jika King Sui memiliki kekuatan besar, masih sangat mudah baginya untuk dikritik sebagai pria yang hidup dari wanita. Jika King Sui terlihat tinggi, berani, kuat, dan lebih kasar, dia akhirnya akan disebut kodok yang menginginkan daging angsa. Sampai batas tertentu,
satu-satunya cara untuk menghentikan gosip semacam ini adalah agar King Sui terus menjadi lebih kuat. Di seluruh dunia 9 benua, kekuatan seseorang lebih dari cukup untuk memutuskan segalanya. King Sui, kemana kita akan pergi? Setelah berjalan sebentar, Di Chen bertanya pada King Sui. Ayo pergi ke jalan Seven Stars, aku ingin pergi melihat Seven Stars Battle Arena. King Sui merespons setelah berpikir sejenak. Dia merasa layak dikunjungi sebelum pertandingan dimulai. Semua orang setuju dengan saran King Sui kecuali Di Chen yang melirik ke arah King Sui dengan tatapan gelisah. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, mereka naik kereta binatang dan bergegas menuju Seven Star Street. Seven Star Street tidak terlalu jauh dari sini. Namun, masih akan memakan waktu lama bagi seseorang untuk berjalan di sana dengan berjalan kaki dan karena ada beberapa gadis luar biasa bersamanya, dia berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk naik kereta binatang. Dia juga merasa tidak perlu menunggangi burung api, meskipun ada banyak orang yang mengendarai tunggangannya sendiri di sepanjang jalan. Tidak ada salahnya untuk tetap low profile, apalagi di saat-saat seperti ini. Sangat cepat, keempatnya tiba di Seven Star Street. King Sui dan yang lainnya berhenti ketika masih ada jarak yang cukup jauh antara mereka dan arena. Seven Star Street adalah salah satu jalan terluas di Seven Star City. Tempat ini dianggap sebagai landmark terbesar di Seven Stars Country karena juga merupakan salah satu daerah yang paling berkembang. Klan aristokrat sering melakukan bisnis mereka di sini. Lebar Seven Star Street kira-kira 1000 meter. Jalan selebar itu adalah sesuatu yang King Sui tidak akan pernah bisa bayangkan. Tetapi setelah menghabiskan bertahun-tahun di sini, dia sudah terbiasa melihatnya. Lebih jauh lagi, berbagai jenis binatang dan kereta binatang yang lewat di sepanjang jalan memberikan perasaan unik pada King Sui. Dia sangat menikmatinya. Lingkungan di sini juga sangat bagus. Banyaknya toko-toko tinggi, banyak yang melindungi kedua sisi jalan, suara teriakan terus-menerus serta suara pelanggan yang bernegosiasi dengan penjual, membentuk semacam melodi di sepanjang jalan. Meskipun King Sui berada di tengah jalan yang bising, dia merasa sangat tenang. Lihat, wanita muda dari Diklan. Dia sangat cantik. Sayangnya, Diklan akan selesai dalam 2 hari. Tidak peduli betapa cantiknya dia akan tetap menjadi mainan untuk 10.000 racun sekte. Orang yang barusan berkata, sebenarnya, mengapa sekte 10.000 racun ingin memaksa Diklan untuk pertarungan hidup dan mati tertinggi? Seseorang menyela orang itu dari sebelumnya. Topik seperti ini seringkali berakhir dengan mengumpulkan banyak orang dengan cukup mudah. Mungkinkah kamu tahu? Yang lain memandang pemuda yang berbicara sebelumnya dengan curiga. Hehe, sepupuku dari klan Sima, itu normal bagiku untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Pemuda itu menjawab dengan sikap arogan. Oh, aku lupa, sepupu kakak Zhao adalah seorang pramugara dari klan Sima. Saudara Zhao, tolong berhenti bersikap tertutup dan beritahu semua orang alasannya. Semakin lama Anda memegangnya, semakin Anda tidak sabar. Salah satu pria dari sebelumnya dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata dengan senyum yang menyenangkan. AST 659 Arena Bintang 7, provokasi, ingatlah untuk merahasiakannya. Atau kita mungkin tidak tahu bagaimana kita mati. Jangan khawatir saudara Zhao, apakah kita tipe orang yang akan melakukan itu? Dari apa yang saya dengar, ada saat ketika tuan muda dari 10.000 racun sekte pergi ke Diklan untuk melamar tetapi ditolak oleh mereka. Sejak saat itu, sekte 10.000 racun membenci mereka. Secara kebetulan, keadaan tidak berjalan baik bagi Diklan karena leluhur tua mereka meninggal. Semuanya menguntungkan sekte 10.000 racun karena bahkan jika mereka sendiri tidak mengambil tindakan, daging gemuk seperti Diklan juga akan menjadi sasaran orang lain. Pemuda yang dikenal sebagai Brother Zhao menjelaskan perlahan sambil menatap King Sui dan yang lainnya. Saudara Zhao memang tahu tentang banyak hal. Oh ya, menurutmu untuk apa mereka berada di Seven Star Street? Segera, sudah ada seseorang yang mencoba menyanjung saudara Zhao. Tentu saja, dia tidak lupa menanyakan pertanyaannya. Dilihat dari arah yang mereka tuju, kemungkinan besar mereka pergi ke Seven Stars Arena. Ayo kita lihat, untuk semua yang kamu tahu, kita mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Pria muda dengan nama keluarga Zhao berkata dengan gembira setelah berpikir sejenak. Sebenarnya, King Sui mendengar apa yang mereka katakan. Saat ini, King Sui, yang telah memiliki lompatan besar dalam kekuatan memperoleh sense spiritual yang sangat kuat. Dia mampu mendeteksi setiap gerakan benda-benda di sekitarnya. King Sui mengalihkan pandangannya ke Di Chen dan Di King. Sepertinya mereka tidak mendengarnya. Di King terus mengobrol dengan Yuan Shu dan Di Chen. Kadang-kadang,
dia akan menunjuk ke beberapa binatang iblis atau toko. King Sui, lihat, itu arena 7 bintang. Ini adalah arena pertempuran terbesar di Seven Stars Country. Untuk orang biasa, sangat sulit bagi mereka untuk memiliki kecocokan di dalamnya. Di King tersenyum saat dia menjelaskan kepada King Sui. King Sui akhirnya melihat Seven Stars Arena untuk pertama kalinya. Sebelum ini, dia hanya mendengarnya, itu tepat di depannya. Itu terletak di salah satu daerah paling ramai di kota, berada di tengah persimpangan jalan. Seven Stars Arena berbentuk bulat dan tingginya sekitar 100 meter. Ada 7 kristal bersinar yang menghiasi sekelilingnya, yang menyerupai 7 bintang. Tapi King Sui sebenarnya tidak bisa mengenali siapa mereka. Seven Stars Arena berwarna ungu tua. Itu memiliki keliling sekitar 300 meter. Memang, itu adalah salah satu arena pertempuran terbesar yang pernah dilihat King Sui. Meski begitu, Martial Saint Warriors kemungkinan besar akan naik ke udara saat bertarung, sangat jarang mereka tetap berada di arena untuk bertarung. Belum lagi beberapa binatang iblis raksasa yang panjangnya 100 meter. Jika itu adalah pertempuran antara dua klan aristokrat, mereka akan merasa sempit bahkan jika mereka berada di Seven Stars Arena. Faktor lain yang berperan adalah orang-orang takut bahwa Seven Stars Arena akan dihancurkan sebagai akibat dari pertempuran. Oleh karena itu, untuk prajurit yang benar-benar tangguh dengan kekuatan yang melampaui kelas 8 martial science, mereka akan sangat sering naik di atas arena untuk bertarung daripada bertarung di tanah. Arena hanyalah alat untuk pertempuran. Untuk prajurit yang tangguh, pertempuran mereka yang sebenarnya tinggi di langit. Hanya klan aristokrat seperti di klan dan 10,000 Poisons Sect yang akan bertarung di Seven Stars Arena. Biasanya, salah satu klan akan mengirim undangan pertempuran ke lawan mereka. Jika lawan menerima tantangan mereka, kedua belah pihak akan menyepakati lokasi untuk bertarung. Perlahan-lahan, arena menjadi tempat yang khusus digunakan untuk pertempuran antara prajurit di bawah kelas Martial Saint. Untuk prajurit di atas level itu, kehancuran yang ditimbulkan oleh mereka akan terlalu menghancurkan. Si masa, lihat siapa itu. Ada banyak orang di arena. Tempat ini selalu ramai dikunjungi orang. Banyak gerobak binatang juga akan bola-balik di sekitar arena. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan. Demikian pula, si masa juga seorang pemuda tampan kecuali dia juga terlihat sangat jahat. Si masa mendengar apa yang dikatakan pemuda itu dan melihat ke arah King Sui. Dia pertama-tama memperbaiki pandangannya yang tajam pada King Sui sebelum memberi 3 wanita di sekitar King Sui pandangan mesum. Si masa, saudara laki-lakimu yang dipukuli memang memiliki mata yang bagus. 3 wanita di sekitarnya semuanya sangat cantik. Pemuda dari tadi memberitahu si masa sambil tersenyum. Dia terdengar tenang saat mengatakannya. Pertarungan hidup dan mati tertinggi hanya dalam 2 hari. Karena mereka ada di sini, mengapa kita tidak bersenang-senang dengan mereka terlebih dahulu? Jika mereka tidak berani menerima, kita lupakan saja. Setelah si masa selesai berbicara, dia melanjutkan untuk mendekati King Sui dan kelompoknya. Orang-orang di belakangnya, termasuk pemuda itu, buru-buru mengikutinya. Bagaimanapun, si masa adalah salah satu pemuda terkuat dari generasinya. Sepertinya pria yang menggoda dan tampan itu sedikit lebih tua dari Diventian. Dia awalnya dianggap sebagai senior, tetapi untuk beberapa alasan dia memegang julukan paling tangguh dari orang terkuat di generasinya. King Sui, si masa akan datang ke sini. Di King menarik King Sui dan berkata. Si masa, seseorang dari klan Sima. King Sui menatap pemuda yang mendekati mereka dengan bingung. Ya, jika dia ingin menantangmu, lebih baik jika kamu menolaknya. Meskipun usianya masih muda, dia jauh lebih kuat daripada kakak laki-lakinya. Di King berkata dengan tergesa-gesa. King Sui lebih bingung sekarang. Di King tampaknya sangat peduli dengan pria ini. Mungkinkah dia benar-benar sekuat itu? Dia adalah tetua termuda di Sekte 10.000 Racun. Dia benar-benar mahir dengan racunnya. Tak satu pun dari orang-orang dari generasinya yang cocok untuknya. Pada saat Di King selesai berbicara, si masa sudah kurang dari 10 meter dari mereka. Nona muda King memang mengenal saya dengan cukup baik. Si masa terkekeh. Di King benar-benar mengabaikan si masa. Sebagai gantinya, dia memberitahu King Sui, Di Chen, dan Yuan Shu, tidak menyenangkan di sini, ayo kembali. Nona muda King, mengapa kamu berencana untuk pergi begitu kamu datang? Itu tidak biasa bagi kita untuk bertemu satu sama lain, mengapa kita tidak menghabiskan waktu bersama? Kata pemuda di belakang si masa sambil bercanda. Di King mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah pemuda yang sedang berbicara, diam jika kamu tidak ingin mati. Haha, Zuo Ximing, bagaimana rasanya dihina oleh seorang wanita?
Pemuda lain menertawakan orang yang baru saja berbicara. Di King, di klan berada di ambang kehancuran. Kami berdua adalah Raja Bela Diri Puncak, apakah kamu pikir aku takut padamu? Zuo Ximing merasa sangat malu dicaci maki oleh seorang wanita di depan umum. Jika sebelumnya, dia akan melupakannya tetapi di klan tidak lagi seperti dulu. Ximing, kamu salah, dia sudah menjadi Martial Saint kelas 1, kamu tidak akan bisa memblokir gerakannya. Si Masa berkata sambil mempertahankan pikiran yang tenang. Zuo Ximin, pada akhirnya, Zuo Ximing tetap diam. Jadi tuan muda dari klan Zuo hanyalah sampah. Suara seseorang terdengar. Secara kebetulan, semua orang bisa mendengarnya. Tidak ada yang yakin siapa yang mengatakannya tetapi orang yang benar-benar berani membuat pernyataan seperti itu pasti seseorang yang tidak takut pada klan Zuo. Orang-orang dari klan Zuo seperti ini. Ini normal, mereka semua sampah, jangan khawatir tentang itu. Masih ada orang yang tidak takut mati. Belum lagi, karena ada banyak orang di sekitar mereka, sulit untuk mendeteksi siapa yang mengatakannya, bahkan jika seseorang memiliki indera spiritual yang tajam. Zuo Ximing menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun demikian, dia tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli seberapa kesalnya seseorang, mereka seharusnya tidak pernah mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan Nona Muda King berkata bahwa aku bermaksud menantangmu. Jika saya tidak melakukannya, itu hanya akan menunjukkan bahwa saya tidak berguna. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda akan menerimanya. Si Masa tersenyum sambil menatap King Sui. Dia telah menyelidiki kekuatan King Sui sebelumnya. Kekuatannya tampaknya berada di kelas 2 Martial Saint. Meskipun dia menggunakan senjata tersembunyi selama pertempuran, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Akan sia-sia jika digunakan dalam satu pertandingan. Jaring beracun dan benda-benda lainnya di sisi lain, kecuali digunakan untuk serangan diam-diam, mereka tidak akan berguna untuk satu pertandingan. Jika dia berani menerima hari ini, klan Sima pasti harus meninggalkan tubuhnya di sini untuk membantu membela klan Sima. Apalagi pemuda itu sepertinya cukup berpengalaman dengan serangan tim. Pada saat Si Masa mengevaluasi kekuatan King Sui juga melakukan hal yang sama padanya. Dia sedang mengevaluasi kekuatan pemuda itu, atau lebih tepatnya, pria yang kuat dan tegap. Saint Martial kelas 6 puncak. Pada saat ini, King Sui sendiri tidak jelas dengan perasaannya. Pemuda terkuat di generasinya sebenarnya adalah Peak Grade 6 Martial Saint, yang memiliki kemampuan 2000 negara. Untuk generasi muda, yang merupakan generasi di King dan di Chen, mereka sudah dianggap jenius karena mampu menembus Martial Saint kecuali mereka murid dengan bakat unik dari klan tersembunyi. Tapi karena Si Masa sedikit lebih tua, mereka hanya bisa dianggap sebagai generasi yang lebih muda. Sangat mudah bagi King Sui untuk mengalahkannya. King Sui benar-benar ingin tertawa. Tidak hanya itu, dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Manusia itu aneh, ketika seseorang menemukan bahwa seseorang yang jauh lebih lemah dari mereka, mereka tidak akan tertarik ketika lawan mereka menantang mereka. Ini seperti melihat seekor semut. Tidak peduli seberapa banyak Anda melihatnya bergerak, Anda tidak akan marah karenanya. Kamu yakin ingin menantangku? King Sui tersenyum sambil menatap Si Masa. Aku yakin, kamu tidak akan kedinginan kan? Tidak ada yang bisa menghentikan Anda jika Anda ingin melakukannya. Ada begitu banyak orang yang melihatmu, jika kamu melakukan itu, maka kamu akan dikenal sebagai orang yang bersembunyi di balik rok wanita. Si Masa berkata dengan tenang. Ya, bertarunglah jika kamu laki-laki. Jika aku jadi dia, aku akan bertarung. Jika tidak, saya tidak berpikir saya akan memiliki wajah untuk berdiri di sini. Mereka wanita yang luar biasa, tolong jangan memilih pengecut untuk menjadi suamimu. Aku menerima tantanganmu. Aku ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memaksa orang ikut serta dalam pertandingan denganmu? King Sui menatap Si Masa. Selama ini, dia memiliki keraguan tentang klan Sima. Hebat, semua orang di sekitar arena pertempuran adalah saksinya. Hari ini, kita akan memiliki pertarungan sampai mati. Aku akan menunggumu di atas sana. Si Masa melayang ke udara segera setelah dia selesai berbicara. Dia melakukan semuanya dengan lancar sekaligus. Orang-orang di sekitarnya kagum dengan apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Skywalk adalah kemampuan yang hanya eksklusif untuk prajurit kelas Martial Saint. King Sui. Di Chen memanggil dengan lembut dan menarik lengan bajunya. Di Chen berhasil mendengar apa yang dikatakan Di King sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar menyadari seberapa kuat King Sui sebenarnya. Percayalah padaku, akan sangat sia-sia jika aku mati setelah mendapatkanmu, wanita cantik, menjadi istriku. King Sui meraih tangannya dan tersenyum. Kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini. King Sui,
Kamu harus berhati-hati dengan racunnya. Diking merajut alisnya dan mengingatkannya. Terima kasih, dia tidak akan punya kesempatan. King Sui tersenyum rendah hati dan melangkah ke langit. Sangat cepat, dia berada di seberang langit dari si masa. Keduanya berjarak kurang dari 100 meter dari satu sama lain. King Sui perlahan menyarungkan pedang biduk sambil menentukan apakah dia harus membunuhnya secara instan atau mencoba menyembunyikan kekuatannya untuk saat ini.